Di sebuah malam yang diselimuti kilatan petir, hari kebangkitan akhirnya tiba. Pada malam itu pula, di dalam ruang bawah tanah peringkat es yang dikenal sebagai Death Lair, tempat paling tua dan paling mengerikan yang pernah muncul di Blue Star, dungeon peringkat es pertama dalam sejarah berdiri sebagai simbol teror yang tak terkalahkan. Selama puluhan tahun, Death Lair tetap tidak pernah berhasil ditaklukkan. Banyak sekali prajurit kuat yang mencoba menantang tempat itu, namun semuanya berakhir dengan kematian tragis. Akan tetapi pada malam itu, Su Ming datang seorang diri dan menantang dungeon tersebut tanpa bantuan siapapun. Setelah pertarungan yang mengguncang bumi, Su Ming berhasil membunuh makhluk terkuat yang menjaga Death Lair. Namun ketika kemenangan itu baru saja diraih, para orang yang sejak awal berada di sana justru mengepungnya. Mereka tidak datang untuk merayakan keberhasilan Su Ming, melainkan menuntut agar Su Ming berhenti bertahan hidup dan menyerahkan artefak ilahi yang baru saja ia dapatkan. Salah satu dari mereka menyebut Su Ming sebagai God Slayer dan menyatakan bahwa keberuntungan Su Ming akhirnya telah habis. Orang lain menambahkan bahwa karena Su Ming selama ini dikenal sebagai pahlawan umat manusia, mereka akan memberinya kematian yang cepat, asalkan ia dengan jujur memberitahu di mana ia menyembunyikan artefak ilahi tersebut. Su Ming menggenggam pedangnya dengan erat. Energi besar mulai mengalir keluar dari tubuhnya ketika ia menatap mereka semua dengan mata dingin. Su Ming menyatakan bahwa ia tidak pernah menyangka semua orang yang berdiri di sana akan menunggunya tepat pada saat ia menyelesaikan dungeon hanya untuk merampas artefak ilahi darinya. Su Ming pun mempertanyakan apakah sejak awal memang itu rencana mereka. Pada saat itu, Zhang Tang melangkah maju dengan tenang sambil mengaktifkan senjata kuat miliknya. Zhang Tang mengangkat senjata itu tinggi-tinggi dan meminta Su Ming menyerahkan artefak ilahi tersebut. Zhang Tang menekankan bahwa demi persaudaraan lama mereka, ia tidak ingin membunuh Su Ming. Namun setelah mengucapkan itu, Zhang Tang justru tertawa sinis dan menegaskan bahwa ia hanya akan menghancurkan seluruh kekuatan Su Ming. Mendengar hal itu, Su Ming juga tertawa, tetapi tawa itu dipenuhi kepahitan. Su Ming berkata bahwa mungkin dirinya telah buta selama ini, karena sejak usia 18 tahun ia selalu menganggap Zhang Tang sebagai saudara dan telah bertarung bersamanya selama bertahun-tahun. Namun sekarang Su Ming akhirnya menyadari betapa beracunnya hati Zhang Tang yang sebenarnya. Setelah berkata demikian, Su Ming mengangkat pedangnya dan kekuatan besar kembali meledak dari tubuhnya. Su Ming menegaskan bahwa jika mereka semua ingin menguji kekuatan Ring of Defiance, maka mereka boleh mencoba merebutnya. Tetapi Su Ming meragukan bahwa satu pun dari mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Salah satu anak buah Zhang Tang terkejut dan berkata bahwa kekuatan yang ia rasakan dari Su Ming tidak diragukan lagi adalah kekuatan artefak ilahi. Orang lain segera berkata bahwa tidak ada waktu untuk ragu dan mereka harus segera membunuh Su Ming lalu mencari artefak yang disembunyikannya. Namun, Zhang Tang menghentikan mereka dan mengatakan bahwa Su Ming saat ini memegang kekuatan artefak ilahi sehingga mereka tidak boleh bertindak gegabah. Meski begitu, Zhang Tang menegaskan bahwa rencana mereka sebenarnya sudah hampir selesai. Pada saat itulah, seseorang tiba-tiba muncul dari atas langit dan memanggil nama Su Ming. Su Ming yang kebingungan mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita sedang turun dengan cepat menuju ke arahnya. Begitu wanita itu mendarat di tanah, ia langsung memeluk Su Ming erat-erat. Su Ming terkejut dan bertanya mengapa wanita itu berada di tempat itu. Wanita itu menjelaskan bahwa ia mendengar ada orang yang sedang merencanakan sesuatu terhadap Su Ming, sehingga ia sangat khawatir. Su Ming tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja karena ia sudah mendapatkan artefak ilahi tersebut. Setelah itu Su Ming menatap ke depan dan menjelaskan bahwa semua orang yang berdiri di sana sebenarnya adalah rekan-rekan mereka. Namun ia masih tidak mengerti satu hal, yaitu bagaimana kelompok Zhang Tang bisa mengetahui lokasi tepatnya. Namun tepat pada saat itu, wanita tersebut tiba-tiba melancarkan serangan mematikan kepada Su Ming. Tubuh Su Ming terguncang hebat dan ia sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan tatapan penuh luka, ia bertanya kepada wanita itu mengapa ia melakukan hal tersebut. Zhang Tang langsung bersorak kegirangan dan berteriak bahwa rencana mereka akhirnya berhasil. Zhang Tang menjelaskan bahwa katalis terakhir telah dipasang dan sekarang saatnya mengaktifkan formasi penjara. Seketika lingkaran sihir raksasa muncul mengelilingi tubuh Su Ming. Su Ming benar-benar terpaku karena ia mengenali segel kutukan yang terpancar dari formasi itu. Segel itu adalah milik Ren Xiaoman.
Suming tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya apakah Ren Xiaoman sudah mengkhianatinya sejak lama. Zhang Tang kemudian menjelaskan bahwa apa yang Suming lihat sekarang adalah formasi penjara yang secara khusus mereka persiapkan untuk menjebaknya. Dan dengan formasi itu, Suming tidak lagi bisa menyalurkan kekuatan apapun. Ren Xiaoman kemudian meminta maaf kepada Suming. Dengan suara dingin, Ren Xiaoman mengaku bahwa sebenarnya ia hanya berada di sisi Suming selama ini karena Zhang Tang. Ren Xiaoman juga menjelaskan bahwa ketika ia melihat Suming membangkitkan bakat 9 bintang, ia langsung tahu bahwa ia bisa memanfaatkan Suming untuk mendapatkan artefak ilahi tersebut. Mendengar pengakuan itu, amarah Suming meledak. Suming berteriak dengan penuh kemarahan sambil mencoba mematahkan rantai energi dari formasi penjara yang mengikat tubuhnya. Namun, Zhang Tang memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerang Suming. Tepat ketika mereka hendak maju, sebuah lengan kerangka tiba-tiba muncul dari tanah. Bersamaan dengan itu, seorang wanita lain muncul di medan pertempuran, memanggil para makhluk panggilannya dan menghalangi semua orang yang hendak menyerang. Suming terkejut ketika melihat siapa yang datang dan segera bertanya mengapa wanita itu berada di sana. Wanita itu adalah Jiao. Jiao berbalik ke arah Suming dan dengan tegas mengatakan agar Suming tidak menyerah karena ia tidak akan membiarkan para pengecut hina itu mendapatkan artefak ilahi. Zhang Tang berteriak marah dan mengatakan bahwa satu orang lagi telah datang untuk mati. Zhang Tang menyatakan bahwa ada puluhan master kuat di tempat itu dan bahkan jika seorang kaisar turun dari langit sekalipun, mereka tidak akan bisa diselamatkan. Setelah berkata demikian, semua orang kembali menyerang. Zhang Tang melesat maju dengan kekuatan penuh sambil mengatakan bahwa siapapun yang berani menghalangi jalannya akan dibunuh. Suming berteriak kepada Jiao agar menjaga sisi pertahanannya. Namun tepat ketika Jiao menyadari sesuatu yang tidak beres, ia tiba-tiba diserang oleh Zhang Tang yang muncul dari samping dan mengatakan agar Jiao tidak menyimpan dendam padanya. Suming tidak bisa mempercayai matanya ketika melihat temannya diserang. Zhang Tang segera bergerak mendekati Suming dan menegaskan bahwa sekarang bukan waktunya bagi Suming untuk mengkhawatirkan orang lain. Zhang Tang mengarahkan senjata surgawinya tepat ke wajah Suming dan menyatakan bahwa Suming juga akan segera dieliminasi. Sementara Suming berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari formasi penjara, Zhang Tang kembali menuntut agar Suming menyerahkan artefak ilahi tersebut dan mengatakan bahwa mungkin saja ia akan mempertimbangkan untuk membiarkan Suming hidup. Kemarahan Suming mencapai puncaknya. Setelah berhasil mematahkan sebagian rantai dari formasi penjara, Suming memaki mereka semua sebagai bajingan dan langsung mengaktifkan teknik Divine Explosion. Zhang Tang melompat mundur untuk menghindari ledakan dahsyat itu, sementara salah satu anak buahnya berkata dengan ketakutan bahwa kekuatan yang baru saja mereka lihat adalah teknik tingkat dewa. Tubuh Suming kini penuh luka parah, namun ia tetap berjalan menuju Jiao yang terjatuh. Dengan suara lemah Suming bertanya mengapa Jiao datang menyelamatkannya, padahal ia telah berkali-kali mengecewakan dirinya. Jiao perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Suming. Dengan susah payah Jiao berkata bahwa jika mereka memang harus mati, maka ia berharap mereka akan mati bersama. Namun tiba-tiba sebuah pedang jatuh dari langit dan menancap keras ke tanah di dekat mereka. Semua orang terkejut melihatnya. Suming mengangkat tubuh Jiao ke dalam pelukannya, dan dengan tatapan penuh kebencian, ia mengatakan bahwa pada hari itu, ia Suming sang God Slayer bersumpah sepenuhnya, bahwa jika ia terlahir kembali, ia akan memburu mereka semua hingga ke ujung dunia. Ren Xiaoman bertanya dengan gugup apa yang sebenarnya ingin dilakukan Suming. Zhang Tang yang menyadari sesuatu langsung berkata bahwa tampaknya Suming berusaha membawa artefak ilahi itu kembali ke Death Lair bersamanya. Ketika Suming berdiri di tepi tebing, Zhang Tang berteriak kepada semua anak buahnya agar menghentikan Suming dan merebut artefak ilahi itu. Namun, sebelum siapapun bisa bertindak, Suming melompat dari tebing. Saat tubuhnya jatuh bersama Jiao ke dalam kegelapan, Suming menatap ke arah Zhang Tang untuk terakhir kalinya dan mengatakan bahwa jika Zhang Tang benar-benar menginginkan cincin itu, maka ia sebaiknya datang sendiri dan mencoba mengambilnya. Pada saat tubuh Suming terus jatuh ke dalam kegelapan jurang bersama Jiao, artefak ilahi yang berada padanya tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya yang sangat kuat. Cahaya itu semakin terang hingga menelan segalanya. Beberapa saat kemudian, Suming perlahan melihat kilatan cahaya di hadapannya dan mulai bertanya-tanya dalam kebingungan apakah dirinya telah mati.
Namun ketika kesadarannya benar-benar kembali, Suming perlahan membuka mata dan langsung merasa bingung karena suasana di sekelilingnya sangat berbeda. Suming mendapati dirinya berdiri di tengah kerumunan banyak orang. Tidak jauh darinya, seorang pria sedang tertawa sambil dengan lantang mengumumkan bahwa dalam upacara kebangkitan ke-127 di Akademi Pertama Xuanzong, seorang murid bernama Wang Qi berhasil menyelesaikan perubahan profesi dan memperoleh profesi enchanter seumur hidup dengan atribut bawaan 3 bintang. Orang-orang di sekitar langsung mulai berkomentar bahwa sebagian besar murid yang bangkit dalam upacara kali ini ternyata bukanlah profesi tempur. Suming yang mendengar semua itu langsung tertegun ketika menyadari bahwa dirinya berada di sebuah upacara kebangkitan. Pada saat yang sama, Suming merasakan sensasi yang sangat familiar di dalam tubuhnya. Ketika Suming mulai melihat ke sekeliling dengan lebih teliti, pikirannya langsung terguncang oleh sebuah kemungkinan yang mustahil. Suming bertanya dalam hatinya apakah dirinya benar-benar telah kembali ke masa lalu, tepat ke saat ia berusia 18 tahun pada hari upacara kebangkitan dulu. Ingatan Suming tentang masa lalu sangat jelas. Suming ingat bahwa murid gemuk bernama Wang Qi yang baru saja bangkit tadi memang menjadi seorang enchanter dalam kehidupan masa lalunya. Suming juga mengingat dengan sangat baik bahwa orang berikutnya yang akan bangkit adalah Li Song, yang berhasil memperoleh profesi tempur prajurit dengan atribut bawaan 2 bintang. Setelah itu, Qian Yu akan gagal bangkit dan Son Li akan berhasil memperoleh profesi combat mage. Tepat seperti yang ada dalam ingatannya, orang yang memimpin upacara kembali mengumumkan bahwa murid berikutnya, Li Song, telah berhasil bangkit dan memperoleh profesi prajurit dengan atribut bawaan 2 bintang. Tidak lama kemudian, ia juga mengumumkan bahwa Qian Yu sayangnya gagal dalam proses kebangkitan. Dan akhirnya ia menyatakan bahwa Son Li berhasil bangkit dengan profesi combat mage. Mendengar semua itu, Suming yang baru saja sadar benar-benar yakin bahwa semuanya terjadi persis seperti yang ia ingat. Hatinya langsung dipenuhi kegembiraan karena ia akhirnya menyadari bahwa dirinya benar-benar telah kembali ke masa lalu. Ketika Suming mengingat semua tragedi yang terjadi dalam kehidupan sebelumnya, ia merasa bahwa kesempatan kedua ini adalah kehendak langit agar ia bisa menulis ulang seluruh penyesalannya. Sementara itu, suasana di arena upacara tiba-tiba berubah menjadi gempar ketika para murid melihat fenomena yang luar biasa. Zhang Tang ternyata sedang membangkitkan sebuah profesi tempur tersembunyi. Setelah proses kebangkitan selesai, Zhang Tang berhasil memperoleh profesi Magic Hammer Warrior dengan atribut bawaan 8 bintang. Banyak orang langsung berseru kaget karena ini adalah kemunculan pertama profesi tempur tersembunyi dalam upacara tersebut. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa hal seperti ini memang sudah bisa diduga dari Zhang Tang yang merupakan tuan muda keluarga Zhang. Mereka menyebut bahwa ayah Zhang Tang adalah seorang kaisar perang, sementara ibunya adalah seorang prajurit sihir yang sangat kuat. Suming yang mendengar semua itu terus menatap Zhang Tang dengan pikiran yang penuh kenangan pahit dari kehidupan sebelumnya. Sementara pembawa acara terus mengucapkan selamat kepada Zhang Tang dan menyatakan bahwa Akademi Xuanzong telah melahirkan seorang jenius 8 bintang tepat di awal tahun ini. Seseorang tiba-tiba menepuk punggung Suming dari belakang. Suming terkejut dan langsung menoleh. Suming melihat bahwa orang itu adalah Ji Yao. Ji Yao berkata bahwa ia sudah mencari Suming cukup lama. Kemudian Ji Yao bertanya mengapa Suming terlihat sangat terkejut. Suming dengan cepat menenangkan diri dan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, ia hanya ingin mengucapkan selamat kepada Ji Yao lebih dulu. Ji Yao terlihat bingung dan bertanya mengapa Suming tiba-tiba memberi selamat kepadanya. Suming yang mengingat masa lalu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Ji Yao akan mengerti setelah ia naik ke panggung. Pada saat itu pembawa acara memanggil nama Ji Yao. Ji Yao terlihat terkejut karena ternyata sudah gilirannya. Setelah Ji Yao berdiri di depan artefak yang disebut bintang surgawi untuk memeriksa apakah ia akan bangkit atau tidak, pembawa acara memintanya meletakkan tangannya di atas artefak tersebut. Ketika tangan Ji Yao mendekati bintang surgawi, tiba-tiba sebuah fenomena muncul. Pembawa acara langsung terlihat sangat bersemangat dan mengatakan bahwa sebuah profesi tersembunyi lain telah muncul. Dengan suara penuh kegembiraan, ia mengumumkan bahwa Ji Yao telah membangkitkan profesi tempur tersembunyi Necromancer dengan atribut bawaan 7 bintang. Para murid langsung menjadi heboh dan mengatakan bahwa tahun ini akademi benar-benar luar biasa karena 2 profesi tersembunyi muncul berturut-turut. Suming yang melihat itu hanya tersenyum tenang karena semuanya memang terjadi persis seperti yang ia ingat.
Suming berpikir bahwa setelah ini akhirnya akan menjadi gilirannya. Tidak lama kemudian, pembawa acara memang memanggil nama Suming. Orang-orang di sekitar mulai berkomentar bahwa setelah dua kebangkitan profesi tersembunyi, kemungkinan munculnya yang ketiga hampir mustahil. Beberapa orang juga mengingat bahwa Suming dari kelas 1 hanyalah seorang yatim piatu. Di dunia Blue Star yang dikuasai oleh para Awaken, Suming mengingat bahwa sejak puluhan tahun lalu, setelah hari kebangkitan pertama, setiap orang yang mencapai usia 18 tahun akan mengikuti upacara kebangkitan untuk mengubah profesinya dan menjadi salah satu Awaken. Para Awaken adalah orang-orang yang mampu mengubah wajah dunia. Mereka memiliki kekuatan untuk melampaui aturan, memperoleh kekayaan, dan mendapatkan peralatan yang bahkan dapat mengubah takdir seseorang. Namun di saat yang sama, mereka juga harus menghadapi monster raksasa, bencana mengerikan, serta tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Suming berdiri di depan bintang surgawi untuk melihat apakah ia akan bangkit atau tidak, ia teringat kehidupannya di masa lalu sebagai seorang yatim piatu yang bertahan hidup berkat bantuan dan beasiswa. Pada hari upacara kebangkitan dulu, ia sangat beruntung karena sebuah fenomena surgawi muncul dan memberkatinya. Pada akhirnya, ia berhasil membangkitkan atribut bawaan 9 bintang dan memperoleh profesi legendaris God of Slaughter. Dengan keyakinan itu, Suming meletakkan tangannya di atas bintang surgawi sambil berpikir bahwa kali ini ia akan membuat semua orang memandangnya dengan mata yang berbeda. Namun tepat saat itu, pembawa acara tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut ketika melihat jenis energi yang muncul dari tubuh Suming. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah seorang jenius dengan atribut bawaan 9 bintang atau lebih akan benar-benar lahir hari ini. Orang-orang di sekitar juga tercengang dan mulai bertanya apakah mungkin seseorang kembali membangkitkan profesi tersembunyi. Suming sendiri mencoba merasakan kembali rune-rune kebangkitan seperti yang ia ingat, tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar terkejut. Di hadapannya muncul artefak ilahi yang sangat familiar, yaitu cincin ilahi Defiance. Suming langsung bertanya dalam hatinya, apakah artefak itu ikut menemaninya dalam perjalanan kembali ke masa lalu. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, sebuah layar sistem tiba-tiba muncul di depan matanya. Layar itu memberitahu bahwa sistem dewa terkuat telah berhasil terikat dengannya, dan sistem tersebut telah mengikat sebuah profesi baru kepada dirinya. Tidak lama kemudian, proses kebangkitan selesai. Suming memperoleh profesi mitos, yaitu Sword God. Suming terdiam sejenak sambil merenungkan profesi mitos Sword God yang baru saja ia dapatkan. Tidak lama kemudian, sebuah bentuk pedang raksasa mulai muncul dari dalam bintang surgawi. Fenomena itu sangat besar hingga membuat seluruh arena gempar. Pembawa acara yang melihatnya sangat terkejut dan bertanya-tanya profesi apa sebenarnya yang baru saja dibangkitkan oleh Suming, hingga fenomena sebesar itu muncul. Seorang murid berkata bahwa jika itu adalah profesi tempur, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi jika ternyata itu hanya profesi kehidupan, maka itu akan menjadi tragedi besar. Murid lain langsung memarahi temannya dan mengatakan bahwa fenomena sebesar ini tidak mungkin berasal dari profesi kehidupan biasa. Zhang Tang yang memperhatikan Suming dari kejauhan mulai merasa ada sesuatu yang aneh dan bertanya-tanya mengapa Suming hanya berdiri diam. Sementara itu, Suming sendiri sedang berpikir bahwa profesi yang ia bangkitkan kali ini bukan lagi God of Slaughter seperti di kehidupan sebelumnya, melainkan Sword God. Ketika Suming menyentuh layar sistem emas di hadapannya, ia tahu bahwa kali ini takdirnya benar-benar berbeda dari masa lalu. Setelah Suming menekan sidik jarinya pada sistem tersebut, layar itu segera memberi konfirmasi bahwa identitas telah diverifikasi dan target Suming telah dipastikan. Sistem kemudian mengumumkan bahwa profesi yang dibangkitkan adalah Sword God dan bakat emas yang dimilikinya adalah Sublimation of All Things. Suming terkejut ketika melihat bakat emas yang baru saja muncul dari proses kebangkitannya. Di dalam pikirannya segera terlintas perbandingan dengan kehidupan masa lalunya, ketika ia hanya membangkitkan profesi dengan level bintang yang jauh lebih rendah. Fakta bahwa bakat emas ini bahkan melampaui tingkat profesi yang pernah ia miliki sebelumnya, membuat Suming tersenyum tipis. Dalam hati Suming mulai berpikir bahwa jika semua ini benar, maka kehidupan barunya akan melampaui masa lalu yang pernah ia jalani, bahkan melampaui dirinya sendiri yang dahulu dikenal sebagai God Slayer. Dengan pemikiran itu, Suming segera mulai berinteraksi dengan sistem yang muncul di hadapannya.
Sistem kemudian memberitahu bahwa antarmuka keterampilan akan segera dibuka untuk Suming. Namun beberapa saat kemudian, sistem melaporkan bahwa tidak ada satupun keterampilan yang berhasil dibangkitkan. Mendengar hal itu, Suming tidak dapat mempercayainya. Dengan perasaan panik, Suming mulai menelusuri sistemnya seperti orang gila, memeriksa setiap bagian dengan harapan menemukan setidaknya satu keterampilan. Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai memperhatikan tingkah Suming yang terlihat gelisah. Para siswa yang menyaksikan upacara kebangkitan mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Suming, karena ia tampak sangat gugup. Dalam keputusasaan, Suming akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa ia benar-benar tidak memiliki satupun keterampilan. Pikiran Suming dipenuhi kebingungan. Ia mulai mempertanyakan apa perbedaan dirinya sebelum dan sesudah kebangkitan jika tidak ada keterampilan sama sekali. Bahkan Suming sempat bertanya-tanya apakah sistem sedang mempermainkannya. Saat pikiran Suming dipenuhi keraguan, sistem tiba-tiba memberikan pemberitahuan baru bahwa Suming akan menerima umpan balik dan sistem akan terus membimbingnya. Namun tiba-tiba muncul kesalahan pada sistem yang menyatakan bahwa proses identifikasi sebuah cincin diperlukan. Suming terkejut ketika melihat sebuah cincin tiba-tiba muncul di tangannya. Cincin itu mulai memancarkan cahaya lembut yang perlahan menjadi semakin terang. Sistem kemudian memberitahu bahwa cincin ilahi Defiance telah berhasil diidentifikasi. Seketika cahaya besar memancar dari cincin tersebut dan aura yang dipancarkan menjadi semakin kuat dari detik ke detik. Para siswa di sekitar mulai berkomentar bahwa fluktuasi energi yang muncul terasa sangat kuat dan tidak biasa. Orang yang bertugas memimpin presentasi kebangkitan pun terlihat sangat terkejut. Dengan ekspresi kebingungan, ia bertanya-tanya apakah proses kebangkitan sudah benar-benar selesai. Namun ketika ia melihat hasil sebenarnya, ekspresi pria itu langsung berubah menjadi keterkejutan total. Ia melihat dengan jelas bahwa bakat bawaan milik Suming mencapai angka yang luar biasa, 10 bintang. Dengan suara penuh kegemparan, pria itu segera mengumumkan kepada semua orang bahwa perubahan profesi Suming adalah profesi tersembunyi, yaitu pengendali pedang. Para siswa yang mendengar pengumuman itu langsung tercengang. Mereka semua tahu bahwa atribut bawaan dengan 10 bintang adalah tingkat bakat yang hanya dimiliki oleh individu peringkat tertinggi. Salah satu siswa bahkan berkomentar bahwa sebelumnya ia sudah merasa profesi prajurit palu sihir 8 bintang milik Zhang Tang sudah sangat menakutkan, tetapi sekarang muncul seseorang dengan bakat 10 bintang yang bahkan jauh lebih luar biasa. Seorang lelaki tua yang menyaksikan upacara itu kemudian berkomentar bahwa tahun ini benar-benar menjadi tahun yang penuh dengan talenta luar biasa bagi akademi. Tidak hanya beberapa siswa yang berhasil membangkitkan profesi tersembunyi, tetapi sekarang bahkan muncul seorang pilihan langit yang memiliki atribut bawaan 10 bintang. Meski begitu, lelaki tua itu juga menekankan bahwa profesi pengendali pedang sebenarnya tidak terlalu menonjol dalam kategori pendekar pedang. Namun karena Suming memiliki bakat bawaan 10 bintang, lelaki tua itu percaya bahwa masa depan Suming pasti akan memiliki potensi yang tak terbatas. Setelah itu Direktur Akademi maju dan menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk memberikan hadiah kepada siswa Suming berupa 1 set item bantuan kultivasi. Saat Suming berjalan melewati kerumunan siswa, berbagai komentar terdengar di telinganya. Salah satu siswa mengatakan bahwa profesi pengendali pedang sebenarnya hanyalah pemborosan bakat bawaan, karena profesi itu dikenal sebagai profesi paling rendah dalam kategori pendekar pedang. Selain itu, kategori pendekar pedang secara alami merupakan profesi jarak dekat. Sementara, pengendali pedang dapat bertarung dalam jarak dekat maupun jarak jauh, sehingga harus mengembangkan serangan fisik dan sihir sekaligus. Hal ini membuat sumber daya kultivasi yang seharusnya fokus pada pertempuran jarak dekat justru terbagi, sehingga kekuatan tempurnya menjadi sangat biasa-biasa saja. Menurut mereka, profesi itu adalah profesi yang benar-benar lemah. Suming hanya mendengarkan semua komentar itu dengan tenang. Dalam pandangan orang-orang di sekitarnya, profesi pengendali pedang hanyalah sampah. Namun, pada saat itu Jiao tiba-tiba berlari mendekat kepada Suming dan dengan wajah cerah memberikan ucapan selamat kepada temannya. Suming membalas dengan mengatakan bahwa ia juga merasa sangat senang untuk Jiao dan turut mengucapkan selamat atas kebangkitannya. Jiao kemudian mengatakan bahwa semua siswa yang membicarakan Suming hanyalah berbicara omong kosong. Menurut Jiao, fakta bahwa Suming mampu membangkitkan bakat 10 bintang saja sudah cukup membuktikan betapa luar biasanya dia.
Jiao juga menambahkan bahwa meskipun profesi pengendali pedang memang sedikit lebih lemah di tahap awal, ia percaya bahwa dengan bakat Su Ming, hal itu pasti tidak akan menjadi masalah. Mendengar dukungan itu, Su Ming mengucapkan terima kasih kepada Jiao dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menanggapi serius perkataan orang lain. Bahkan, Su Ming menambahkan bahwa reaksi para siswa itu sebenarnya persis seperti yang ia inginkan. Pada saat itu, Direktur Akademi memanggil nama Ren Xiaoman untuk menjalani proses kebangkitan berikutnya. Zhang Tang kemudian berkomentar bahwa ia yakin Ren Xiaoman juga akan berhasil seperti banyak siswa lainnya. Jiao ikut menambahkan bahwa Ren Xiaoman memang sangat populer, dan hasil seperti itu sudah sangat diharapkan dari kecantikan sekolah tersebut. Namun Jiao tiba-tiba menyadari bahwa Su Ming telah berbalik dan berjalan pergi tanpa mengatakan apapun. Jiao memanggil Su Ming dan mengatakan bahwa upacara kebangkitan belum selesai. Su Ming menjawab dengan tenang bahwa ia sama sekali tidak tertarik dengan hasil kebangkitan Ren Xiaoman. Dalam pikirannya, Su Ming masih mengingat jelas bagaimana dalam kehidupan sebelumnya, wanita itu memanfaatkan bakatnya dan pada akhirnya tidak ragu untuk mengkhianatinya. Sementara Ren Xiaoman berjalan menuju altar untuk mengetahui hasil kebangkitannya, Su Ming justru teringat kembali kata-kata yang pernah ia ucapkan sebelumnya, bahwa suatu hari ia akan membalas pengkhianatan tersebut. Setelah meninggalkan akademi dan tiba di pusat kota, Su Ming mulai mengamati sekelilingnya. Dalam kehidupan barunya ini, hampir semua hal tentang kehidupan sehari-hari terlihat sama seperti sebelumnya, kecuali profesi yang baru saja ia bangkitkan. Saat Su Ming memeriksa sistemnya, ia menemukan sebuah keterampilan bernama penyamaran total yang mampu menyembunyikan atau bahkan menulis ulang informasi dirinya sendiri seperti peralatan, profesi, dan keterampilan. Su Ming langsung memikirkan kemampuan ini karena ia tahu bahwa keterampilan tersebut adalah salah satu dari 4 kemampuan yang ia bawa dari kehidupan masa lalunya. Kemudian Su Ming kembali mengingat cincin yang tadi muncul dan terus mengamatinya di tangannya. Pada saat itu, sistem memberikan pemberitahuan bahwa artefak ilahi cincin pemberontakan sedang dimuat. Setelah proses pemuatan selesai, sistem memberitahu bahwa Su Ming telah mewarisi sebagian kemampuan dari profesi Godslayer. Mendengar hal itu, Su Ming menjadi kebingungan karena profesi barunya adalah Sword God, tetapi justru memiliki kemampuan dari Godslayer. Su Ming kemudian membuka jendela statusnya. Ia melihat bahwa saat ini atributnya masing-masing berada pada angka 10, yaitu 10 kekuatan, 10 konstitusi, 10 kelincahan, 10 roh, dan 10 keberuntungan. Dengan level saat ini masih berada di level 1. Profesinya tercatat sebagai Sword God dengan tingkat legendaris dan merupakan satu-satunya di dunia. Bakatnya bernama Sublimation of All Things. Keterampilannya terdiri dari tebasan Godslayer, penyamaran total, langkah bayangan ilahi, dan mata persepsi. Melihat semua itu, Su Ming merenung bahwa orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki cincin giok yang berharga bisa menjadi sebuah kejahatan. Su Ming tahu bahwa untuk menghindari nasib dimanfaatkan oleh orang lain seperti di kehidupan sebelumnya, ia harus menjadi jauh lebih kuat. Saat ini kekuatannya masih belum cukup. Oleh karena itu, Su Ming menyimpulkan bahwa meskipun bakat 10 bintang tidak bisa disembunyikan, ia masih bisa menyembunyikan informasi tentang profesinya sebagai Sword God. Su Ming bertekad untuk memanfaatkan kesempatan kelahiran kembali ini dengan sekuat tenaga. Su Ming kemudian teringat pengalaman dari kehidupan masa lalunya, bahwa sehari setelah upacara kebangkitan berakhir, tantangan dungeon pemula akan segera dimulai. Namun Su Ming tahu dengan sangat jelas bahwa dungeon pemula sebenarnya bukanlah tantangan yang berarti. Jika ia ingin naik level lebih cepat dan mendapatkan perlengkapan yang lebih baik, maka ia harus menantang bos paling sulit yang ada dalam ingatannya. Meski begitu, sebelum melakukan semua itu, Su Ming menyadari bahwa ia harus terlebih dahulu mendapatkan sebuah senjata yang benar-benar layak untuk digunakan. Sementara itu di sebuah hotel mewah di pusat kota, Zhang Tang dan Ren Xiaoman terlihat sedang bercumbu dengan penuh keintiman. Setelah beberapa saat, Ren Xiaoman memandang Zhang Tang dengan senyum tipis dan mengatakan bahwa Zhang Tang benar-benar nakal, karena upacara kebangkitan baru saja berakhir, tetapi Zhang Tang sudah membawanya ke tempat seperti ini. Mendengar hal itu, Zhang Tang langsung mengerutkan kening dan mengatakan kepada Ren Xiaoman agar tidak lagi menyinggung upacara kebangkitan. Karena menurut Zhang Tang, Su Ming telah sepenuhnya mencuri sorotan yang seharusnya menjadi miliknya. Ren Xiaoman mencoba menenangkan Zhang Tang dan meminta pria itu untuk tidak marah, tetapi Ren Xiaoman juga menambahkan bahwa meskipun Su Ming hanya membangkitkan profesi pengendali pedang, atribut yang ia bangkitkan sangat tinggi,
Dan menurut Ren Xiaoman, Suming pasti akan memiliki nilai guna yang sangat besar di masa depan. Mendengar perkataan itu, Jiang Tang menjadi bingung dan menanyakan apa sebenarnya maksud Ren Xiaoman. Tanpa banyak penjelasan, Ren Xiaoman mengeluarkan ponselnya dan meminta Jiang Tang untuk melihat sesuatu di layar. Ketika Jiang Tang melihat isi ponsel itu, ekspresinya langsung berubah menjadi cukup terkejut. Ren Xiaoman kemudian menjelaskan bahwa jika mereka sedikit saja memancing Suming, ia yakin Suming pasti akan menggigit umpan tersebut dan di masa depan bisa menjadi alat yang sangat berguna bagi mereka. Beberapa jam kemudian, di pusat kota, Suming tiba di sebuah gedung perbelanjaan besar. Ketika Suming memasuki tempat itu, seorang wanita penyambut tamu langsung menyambutnya dengan ramah dan memberitahu bahwa area tersebut adalah lantai 12 yang khusus menjual berbagai senjata. Lalu, wanita itu berharap para pelanggan dapat menikmati pengalaman berbelanja mereka. Begitu melangkah masuk, Suming melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa upacara kebangkitan dari berbagai sekolah di sekitar tampaknya sudah selesai. Karena banyak siswa yang baru saja bangkit berkumpul di tempat itu untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian Dungeon Pemula yang akan berlangsung keesokan harinya. Suming sempat mendengar seorang siswa yang tampak putus asa karena sangat ingin membeli senjata, namun temannya menasihatinya agar melupakan keinginan itu. Karena sebagai siswa yang baru saja bangkit mereka tidak mungkin mampu membeli senjata semahal itu. Teman siswa tersebut bahkan berkata bahwa mereka sebaiknya menggunakan kemampuan yang baru mereka bangkitkan untuk bekerja keras seperti anjing di masa depan demi mendapatkan uang. Saat Suming berjalan melewati deretan toko, ia melihat beberapa orang berkumpul di depan sebuah pedang. Para siswa itu tampak berbisik-bisik dengan penuh kagum sambil mengatakan bahwa pedang tersebut adalah Tyrant's Frost Sword yang baru saja ditempa oleh seorang pemain tingkat tinggi. Namun, meskipun begitu, mereka tetap tidak percaya bahwa harga pasar pedang tersebut mencapai 1 juta koin. Suming yang mendengar percakapan itu hanya tersenyum tipis dalam hati, karena ia tahu dengan jelas bahwa senjata tersebut adalah barang palsu. Dalam ingatan Suming dari kehidupan masa lalunya, ia pernah mengetahui bahwa kelompok pedagang yang menjual tiruan pedang tersebut akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang. Ketika Suming sedang berjalan melewati area itu, tiba-tiba seseorang memanggilnya dan memintanya untuk menunggu. Suming berhenti dan menoleh ke arah suara itu, lalu melihat seorang wanita elegan yang diiringi beberapa pengawal sedang berjalan mendekatinya. Wanita itu memandang Suming dengan penuh perhatian dan menanyakan apakah pemuda di hadapannya benar-benar bernama Suming. Suming merasa sedikit penasaran dan langsung menanyakan identitas wanita tersebut. Wanita itu kemudian mengeluarkan sebuah kartu nama dan menjelaskan bahwa ia belum sempat memperkenalkan dirinya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Jiang Lan, wakil direktur dari konglomerat Jiangyan. Suming menerima kartu nama tersebut dan mengamatinya sebentar sebelum mengatakan bahwa ia merasa seolah pernah mendengar nama wanita itu di suatu tempat. Jiang Lan kemudian kembali memanggil Suming dan mengatakan bahwa atas nama konglomerat Jiangyan, ia bersedia menanggung seluruh pengeluaran Suming di tempat itu hari ini. Namun, sebagai gantinya Jiang Lan berharap Suming bisa melakukan satu bantuan kecil untuknya. Mendengar tawaran itu, Suming langsung menjadi waspada dan bertanya, bantuan seperti apa yang dimaksud oleh Jiang Lan. Wanita itu lalu memberi isyarat kepada salah satu pengawalnya untuk mengeluarkan sebuah foto. Pengawal itu kemudian menunjukkan layar ponsel kepada Suming. Jiang Lan menjelaskan bahwa gadis yang dilihat Suming di foto tersebut adalah adik perempuannya yang bernama Jiang Yunqing, seorang siswi yang belajar di sekolah yang sama dengan Suming. Jiang Lan juga menambahkan bahwa adiknya baru saja berhasil menyelesaikan proses kebangkitan pada hari itu. Jiang Lan mengaku bahwa ia telah menyelidiki secara menyeluruh kabar tentang kebangkitan bakat 10 bintang milik Suming. Menurut Jiang Lan, dengan bakat seperti itu, Dungeon Pemula yang akan dibuka keesokan harinya seharusnya tidak akan menjadi tantangan yang terlalu sulit bagi Suming. Karena itulah Jiang Lan menekankan bahwa ia yakin Suming pasti tahu bahwa hanya mereka yang baru saja mengganti profesi yang dapat memasuki Dungeon Pemula. Oleh karena itu, Jiang Lan berharap Suming bersedia bergabung dengan adiknya di dungeon tersebut dan melindunginya selama menyelesaikan tantangan. Suming sempat terdiam sejenak memikirkan tawaran itu. Namun tak lama kemudian ia langsung menolak dengan tegas. Suming mengatakan bahwa ia tidak tertarik dan segera berbalik pergi. Penolakan itu membuat Jiang Lan benar-benar tidak percaya. Jiang Lan segera menghentikan langkah Suming dan menegaskan bahwa selama Suming bersedia menerima tawaran tersebut, ia dapat memilih senjata apapun di toko itu.
Janglan bahkan mengatakan bahwa sebagai siswa miskin yang baru saja bangkit, Suming seharusnya tidak menolak kesempatan seperti ini. Mendengar hal itu, Suming menunjuk ke arah sebuah pedang dan mengatakan bahwa ia menginginkan pedang tersebut. Lalu, dengan santai menyebut bahwa pedang itu adalah Tyrant's Frost Sword yang bernilai 1 juta koin. Mendengar permintaan itu, Janglan langsung terdiam kaget. Dengan nada sedikit kesal, Janglan mengatakan bahwa Suming jelas sedang mencoba mempersulit keadaan. Janglan bahkan bertanya apakah Suming benar-benar merasa pedang itu layak dihargai 1 juta koin dengan statistik yang dimilikinya sekarang. Suming dengan tenang mengingatkan bahwa Janglan sendiri yang mengatakan ia bebas memilih senjata apapun. Suming kemudian menambahkan bahwa jika Janglan tidak benar-benar bersedia menepati kata-katanya, maka lebih baik mereka melupakan saja kesepakatan itu. Setelah itu, Suming mengatakan bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan uang semata. Sebelum pergi, Suming juga menyarankan agar Janglan menyuruh adiknya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi ujian dungeon pemula keesokan harinya. Ketika beberapa pengawal tampak hendak bergerak untuk menghentikan Suming, Janglan segera menghentikan mereka dan mengatakan bahwa situasi ini justru terasa cukup menarik. Janglan menyatakan bahwa kali ini mereka akan menganggap tindakan Suming sebagai sebuah pelanggaran kecil terhadap mereka. Setelah Janglan dan rombongannya pergi, kerumunan orang di sekitar mulai menyadari bahwa Suming baru saja berani mempermainkan orang-orang dari konglomerat Jiangyan. Di tengah situasi itu, Suming tiba-tiba merasa tertarik pada sesuatu ketika ia melihat sebuah pesan masuk di sistem komunikasinya. Ketika Suming membuka pesan tersebut, ia melihat bahwa pesan itu berasal dari Ren Xiaoman. Dalam pesan itu, Ren Xiaoman menanyakan, bukankah Suming selalu mengatakan bahwa ia menyukai dirinya? Ren Xiaoman kemudian menanyakan apakah Suming kini telah berubah pikiran, sebelum akhirnya meminta Suming untuk menemuinya malam itu di atap gedung sekolah. Suming langsung mengingat bahwa pesan ini persis sama seperti yang pernah ia terima di kehidupan masa lalunya. Meskipun kali ini ia tidak membangkitkan profesi God Slayer, Suming menyadari bahwa Ren Xiaoman sama sekali tidak berubah. Suming juga tahu dengan jelas bahwa pada saat yang sama di kehidupan sebelumnya, ia telah menyetujui permintaan itu dan pergi menemuinya di tempat tersebut. Setelah itu, Suming berjalan menuju sebuah toko perlengkapan senjata dan berhenti di depan sebuah etalase yang dipenuhi batu aneh berkilau. Suming kemudian meminta izin kepada seorang karyawan wanita yang menjaga toko tersebut. Wanita itu segera menyambut Suming dengan ramah dan menanyakan bagaimana ia bisa membantu. Suming memandang deretan batu di hadapannya dengan penuh perhatian, lalu menanyakan apakah benda yang ia lihat itu adalah raw sword stones, batu mentah yang dapat secara acak menghasilkan senjata pedang berkualitas tinggi. Karyawan wanita mengangguk dan menjelaskan bahwa memang benar batu-batu mentah itu adalah bahan gacha senjata, dan beberapa di antaranya memiliki kemungkinan untuk menghasilkan senjata silver grade. Namun karyawan wanita dengan tegas menekankan bahwa semua itu sepenuhnya bergantung pada probabilitas, karena sebagian besar batu mentah hanya menghasilkan senjata kelas rendah yang hampir tidak bernilai, sehingga ia berharap Suming mempertimbangkan dengan matang sebelum membeli. Mendengar itu, Suming justru mengatakan bahwa inilah yang ia cari sejak awal, membuat karyawan wanita sedikit kebingungan oleh keyakinan pemuda itu. Suming kemudian mendekati tumpukan batu mentah tersebut sambil menjelaskan bahwa dibandingkan membeli senjata silver grade dengan harga mahal yang cepat atau lambat akan menjadi usang, bertaruh pada sebuah batu murah di tempat ini justru merupakan pilihan paling masuk akal baginya. Dalam hati Suming merenung bahwa sebenarnya ini bukanlah gacha, karena ia mampu melihat data tersembunyi di dalam setiap batu mentah berkat kemampuan kedua yang diwariskan oleh God of Slaughter dari kehidupan masa lalunya, sebuah kemampuan bernama Eye of Perception. Mata Suming memiliki kekuatan persepsi sejati yang mampu membaca informasi fundamental dari segala materi di hadapannya. Dengan kemampuan itu, Suming meneliti satu persatu batu mentah di hadapannya, memeriksa isi di dalamnya dengan cermat, hingga akhirnya ia mengangkat satu batu dan memutuskan bahwa batu itulah pilihannya. Suming menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan senjata silver grade, biasa yang dijual dengan harga ratusan hingga ribuan advent coins, memperoleh satu senjata hanya dengan 50 koin jelas merupakan keuntungan luar biasa. Terlebih lagi sekarang ia kembali menjadi seorang siswa miskin. Namun pada saat itu tiba-tiba seorang pria muncul di pintu toko dan menatap Suming dengan penuh rasa ingin tahu, menanyakan apakah pemuda itu bukan anak yang baru saja menolak tawaran dari konglomerat Jiangyan.
Tak lama kemudian beberapa orang lain ikut masuk ke dalam toko dan salah satu dari mereka melihat batu di tangan Suming lalu bertanya, apakah itu bukan batu mentah tak berguna yang biasanya dipakai orang untuk bergacha mendapatkan senjata? Seorang pria berambut pirang kemudian tertawa, sinis dan mengatakan bahwa sebelumnya ia mengira Suming adalah sosok hebat yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Tetapi setelah melihatnya menolak bantuan dari sebuah konglomerat hanya demi bermain-main dengan batu tak berguna, pria itu berpikir bahwa pada akhirnya Suming hanyalah seorang idiot biasa. Mendengar ejekan itu, Suming menarik napas dalam-dalam sambil mengingat wajah pria pirang tersebut. Dalam pikirannya Suming segera mengenali bahwa pria itu adalah Yang Ding, seorang anak manja yang pada kehidupan masa lalunya terkenal gemar menindas para siswa baru. Setelah mengingat hal itu, Suming memanggil mereka dan menantang mereka untuk bertaruh 5.000 Advent Coins, mempertaruhkan bahwa ia mampu mendapatkan senjata Silver Grade dari batu mentah yang ia pegang. Para pria itu saling berpandangan sejenak sebelum akhirnya tertawa keras, menyebut Suming benar-benar orang bodoh. Yang Ding bahkan mengatakan bahwa batu mentah seperti itu memiliki kemungkinan 99% hanya menghasilkan sampah, dan ia belum pernah melihat seseorang yang begitu suka membuang uangnya sendiri. Mendengar ejekan itu, Suming dengan tenang mengatakan bahwa nanti akan terlihat siapa yang sebenarnya memberikan uang kepada siapa. Keributan itu segera menarik perhatian orang-orang yang lewat di sekitar toko. Dalam waktu singkat, kerumunan mulai berkumpul untuk menyaksikan Suming membuka batu mentah tersebut. Yang Ding dengan nada meremehkan menyatakan bahwa ia ingin melihat apakah seorang miskin seperti Suming benar-benar mampu menyediakan 5.000 koin jika ia kalah. Tanpa memedulikan ejekan itu, Suming mengaktifkan Eye of Perception, memvisualisasikan pedang yang tersembunyi di dalam batu, lalu dengan suara keras memerintahkan agar senjata itu keluar. Detik berikutnya batu mentah itu pecah, memperlihatkan sebuah pedang yang bersinar merah gelap. Yang Ding dan temannya langsung tertegun melihat pemandangan itu. Dan ketika Suming meraih pedang tersebut dengan tangannya sendiri, kerumunan di sekitarnya pun ikut tercengang. Sistem kemudian memberi notifikasi bahwa senjata yang diperoleh adalah Black Iron Crimson Edge Sword, senjata Silver Level Low Grade yang memiliki efek khusus Blood Drinker, sebuah kemampuan yang memungkinkan pedang itu menyerap darah dari monster yang dilukai untuk menyembuhkan luka pemiliknya. Suming menggenggam pedang itu dengan mantap dan menyatakan bahwa pedang ini benar-benar bagus. Dalam hatinya Suming juga berpikir bahwa senjata ini akan sangat cocok untuk pertemuan yang akan terjadi malam nanti. Yang Ding, yang masih terkejut, berusaha menenangkan diri sambil mengatakan bahwa Suming hanya beruntung. Namun Suming kembali menegaskan bahwa pedang itu bukan hanya bagus, tetapi juga memiliki efek life steal yang membuatnya tidak perlu repot membawa seorang penyembuh. Setelah mengatakan itu, Suming mengarahkan ujung pedang ke arah Yang Ding dan menegaskan bahwa taruhan adalah taruhan, sehingga Yang Ding harus menyerahkan 5.000 Advent Coins kepadanya. Dengan wajah masam Yang Ding akhirnya mentransfer uang yang ia janjikan kepada Suming, tetapi sebelum pergi, ia berkata bahwa ia akan mengingat Suming dengan sangat baik. Mendengar ancaman itu, Suming dengan santai menyarankan agar lain kali Yang Ding tidak sembarangan bertaruh dengan orang lain. Sementara itu, karyawan wanita yang sejak tadi mengamati situasi dengan tak percaya, mengatakan bahwa sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang berhasil mendapatkan senjata dari batu mentah di toko itu. Setelah keributan mereda, Suming kembali memanggil karyawan wanita dan mengatakan bahwa ia juga membutuhkan sarung pedang yang cocok. Dan menurut ingatannya, harga sarung pedang Silver Grade sekitar 5.000 koin. Karyawan wanita mengangguk dan meminta Suming mengikutinya. Tak lama kemudian, Suming membeli sebuah scabbard Silver Grade yang memiliki efek mengurangi konsumsi durability senjata hingga 50%. Setelah memasukkan pedang ke dalam sarung tersebut, Suming berpikir bahwa dengan sarung ini, ia bisa menghemat ketahanan senjata secara signifikan. Karena saat ini, ia tidak memiliki cukup uang untuk mengganti pedang jika rusak. Pada saat itulah sistem tiba-tiba menanyakan apakah Suming ingin membuka Hidden Weapon Materialization Function. Suming menolak untuk sementara dan berpikir bahwa ia akan menaikkan kualitas pedang itu satu tingkat lagi terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian saat berjalan melewati sebuah taman yang tenang, Suming merenungkan kehidupannya yang baru. Dalam kehidupan ini, ia memang telah bangkit sebagai Sword God, tetapi ia belum memiliki satupun kelas skill yang benar-benar bisa digunakan.
Namun di dalam kelas talent tree miliknya terdapat sebuah bakat asli yang sangat kuat bernama sublimation of all things. Kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas berbagai jenis loot seperti combat skills, equipment, scrolls, dan benda lainnya. Meski demikian, setiap item hanya dapat disublimasikan sekali secara langsung ataupun tidak langsung. Suming menyadari bahwa hanya dengan memiliki bakat ini saja sudah cukup membuktikan bahwa kelas Sword God memang pantas menyandang peringkat Golden Grade. Tanpa ragu Suming pun mengaktifkan Sublimation of All Things, dan sistem segera mengumumkan bahwa proses sublimasi senjata berhasil serta menambahkan efek baru bernama Bloodlust. Kini nama senjata itu berubah menjadi Swan Steel Bloodthirsty Sword, sebuah pedang high quality silver grade. Efek Bloodrinker membuat pedang tersebut dapat menyerap darah target melalui serangan atau kontak untuk menyembuhkan luka pemiliknya, sementara efek Bloodlust memberikan peningkatan sementara pada seluruh statistik pemilik sebesar 5 poin selama 30 detik setiap kali ia membunuh monster menggunakan pedang itu. Suming memandang pedang yang kini jauh lebih kuat itu sambil berpikir bahwa setiap kali ia menghabisi musuh, ia akan memperoleh buff sementara yang meningkatkan seluruh statistiknya. Dengan keyakinan baru, Suming akhirnya memutuskan membuka Hidden Weapon Materialization Function, lalu menyimpulkan dengan tenang bahwa dengan semua persiapan ini, Novice Dungeon yang akan ia masuki keesokan hari pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Beberapa jam kemudian, waktu berlalu hingga malam, akhirnya tiba. Suming berjalan menuju tempat yang telah ia sepakati untuk bertemu dengan Ren Xiaoman, sementara di pinggangnya telah terpasang pedang yang baru saja ia peroleh. Tak lama setelah ia tiba, Ren Xiaoman yang sudah berada di sana segera menyadari kehadiran Suming. Ren Xiaoman berbalik menatapnya dan mengatakan bahwa akhirnya Suming datang juga, meskipun menurutnya Suming sedikit terlambat dari waktu yang telah mereka tentukan. Namun kalimat itu belum selesai terucap ketika Ren Xiaoman tiba-tiba membeku kebingungan, karena Suming justru mengayunkan pedangnya ke arahnya. Ren Xiaoman menjerit keras ketika pedang itu menghantam tanah tepat di depan dirinya. Dengan wajah penuh kemarahan dan kebingungan, Ren Xiaoman ingin tahu apa sebenarnya yang sedang dilakukan Suming. Suming menarik napas panjang, lalu dengan suara dingin menyatakan bahwa ia datang ke tempat itu untuk membalas dendam. Sementara di dalam pikirannya, kenangan dari kehidupan masa lalunya kembali bermunculan satu persatu. Mendengar kata-kata itu, Ren Xiaoman mengerutkan kening dan bertanya apa sebenarnya yang dimaksud Suming. Ren Xiaoman bahkan mengingatkan bahwa sebelumnya ia telah menerima pengakuan cinta Suming. Untuk membuktikannya, Ren Xiaoman menunjukkan beberapa pesan yang pernah mereka tukar, lalu menjelaskan bahwa karena pesan-pesan itulah ia mengambil inisiatif untuk mengajak Suming bertemu malam ini, karena menurutnya Suming sendiri yang ingin menjalin hubungan dengannya. Suming terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa semua itu memang terjadi, tetapi itu terjadi di kehidupan masa lalunya. Di dalam pikirannya Suming mengingat bagaimana Ren Xiaoman, gadis yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di akademi, selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Sementara dirinya hanyalah seorang yatim piatu yang tumbuh tanpa pernah mendapatkan perhatian dari siapapun. Suming bahkan tidak pernah membayangkan bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan seseorang seperti Ren Xiaoman. Apalagi membayangkan bahwa pada hari kedua setelah upacara kebangkitan, Ren Xiaoman sendiri yang akan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kepedulian kepadanya. Sejak hari itu, Suming menerima perhatian yang selama ini ia rindukan sepanjang hidupnya. Suming mulai mengingat kembali saat pengakuan cinta terjadi, masa-masa mereka berpacaran, kedekatan yang mereka bagi, dan berbagai interaksi yang pernah mereka lalui bersama. Semua kenangan itu dulu adalah waktu yang paling ia hargai dalam hidupnya. Namun dengan emosi yang tiba-tiba meledak, Suming berteriak bahwa semua itu hanyalah kebohongan belaka. Dengan tatapan dingin, Suming mengatakan bahwa ia mengetahui seluruh urusan kotor antara Ren Xiaoman dan Zhang Tang, dan bahwa sejak awal, Ren Xiaoman hanya berusaha memanfaatkan bakat serta kemampuannya. Mendengar tuduhan itu, Ren Xiaoman terlihat terkejut, tetapi ia segera memerintahkan Suming untuk tidak berbicara sembarangan. Suming dengan tenang menjawab bahwa Ren Xiaoman sendiri pasti tahu apakah yang ia katakan itu omong kosong atau tidak. Suming kemudian menyingkap kenyataan yang menurutnya tersembunyi di balik citra sempurna Ren Xiaoman. Ia mengatakan bahwa sosok Ren Xiaoman yang cantik, anggun, dan lembut yang dilihat semua orang hanyalah sebuah kebohongan. Karena pada kenyataannya, Ren Xiaoman hanyalah wanita yang sombong, hina,
dan tidak tahu malu. Kata-kata itu langsung membuat Ren Xiaoman meledak dalam kemarahan. Dengan suara penuh amarah, Ren Xiaoman menuntut Su Ming menjelaskan apa sebenarnya yang ia ketahui. Tak berhenti di situ, Ren Xiaoman juga menghina Su Ming dengan menyebutnya sebagai anak yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa, lalu mengatakan bahwa jika bakat Su Ming tidak bernilai, maka Su Ming bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan siapapun di akademi. Ren Xiaoman menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Su Ming lolos setelah berani menghina dirinya seperti itu. Mendengar ancaman itu, Su Ming hanya menjawab dengan nada tenang bahwa Ren Xiaoman boleh saja mencoba melakukan apapun yang ia inginkan. Namun, Su Ming juga memperingatkan bahwa Ren Xiaoman seharusnya lebih khawatir tentang bagaimana hubungan rahasianya dengan Zhang Tang akan mempengaruhi citra suci dan polos yang selama ini ia tampilkan di hadapan publik. Ucapan itu membuat Ren Xiaoman semakin murka. Dengan gerakan cepat, Ren Xiaoman meraih pedang Su Ming dan langsung menerjang ke arahnya. Saat melihat serangan itu, Su Ming bergumam bahwa semua ini terjadi persis seperti yang terjadi di kehidupan masa lalunya. Ketika Ren Xiaoman hendak menyerang, ia tiba-tiba kebingungan karena melihat cahaya merah aneh yang menyelimuti pedang tersebut. Su Ming kemudian berkata bahwa sepertinya Ren Xiaoman memang sangat menyukai serangan diam-diam, karena sejak awal ia sudah memperkirakan tindakan itu. Pada saat itu, Su Ming mengaktifkan kemampuan Bloodrinker milik pedangnya. Kemampuan tersebut memungkinkan pedang mengunci target dan menyerap darah target melalui serangan, atau bahkan kontak untuk menyembuhkan luka pemiliknya. Saat kekuatan pedang itu melonjak menuju Ren Xiaoman, Su Ming menyatakan bahwa sejak awal ia memang telah menyiapkan jebakan dengan menjadikan Ren Xiaoman sebagai targetnya. Dalam sekejap serangan itu menghantam wajah Ren Xiaoman secara langsung. Ren Xiaoman menjerit keras karena rasa sakit yang luar biasa, lalu berteriak panik bahwa wajah cantiknya telah rusak. Melihat itu, Su Ming hanya mengatakan bahwa semua itu terjadi karena perbuatannya sendiri. Dengan suara dingin, Su Ming menegaskan bahwa saat itu adalah waktu bagi dirinya untuk membalas dendam, dan bahwa pada akhirnya ia akan membuat Zhang Tang sendiri yang menghabisi Ren Xiaoman. Namun, ketika kata-kata itu keluar, pikiran Su Ming tiba-tiba dipenuhi oleh potongan kenangan masa lalu bersama Ren Xiaoman. Kenangan itu membuat langkahnya terhenti sejenak. Pada akhirnya, Su Ming menurunkan pedangnya dan melepaskan senjata itu dari tangannya. Saat Su Ming berbalik pergi sementara Ren Xiaoman gemetar di tanah, Su Ming menyuruh Ren Xiaoman kembali dan menyampaikan pesan kepada Zhang Tang bahwa ia dipersilakan datang kapan saja untuk menyelesaikan urusan mereka. Su Ming juga mengatakan bahwa luka di wajah Ren Xiaoman harus ia anggap sebagai perbuatannya sendiri. Saat meninggalkan tempat itu, Su Ming berpikir bahwa luka yang ia tinggalkan malam ini juga telah memutus perasaan perhatian yang dulu pernah ia hargai sepenuh hati. Pada saat yang hampir bersamaan, Su Ming menerima sebuah pesan dari sistem yang memintanya menerima sebuah hadiah. Hadiah tersebut ternyata berisi Marrow Strengthening Pill, sebuah paket perlengkapan tempur, serta 10.000 Advent Coins. Hadiah itu dikirim oleh Direktur Wang, yang juga meninggalkan pesan bahwa hadiah tersebut adalah paket pemula khusus untuk Su Ming karena ia memiliki bakat 10 star talent, dan Direktur Wang berharap Su Ming dapat memanfaatkan hadiah itu dengan baik serta memperoleh hasil luar biasa di Novice Dungeon. Keesokan harinya tepat pukul 6 pagi, Su Ming sedang mengamati Marrow Strengthening Pill yang diberikan oleh Direktur Wang sambil berpikir bahwa lelaki tua itu ternyata cukup dermawan. Ketika Su Ming akhirnya menelan pil tersebut, ia berpikir bahwa mungkin Direktur Wang merasa kasihan karena Su Ming telah membangkitkan bakat 10 bintang, namun justru memilih kelas Sword Controller. Sehingga sang direktur ingin sedikit membantu mengimbanginya. Beberapa saat kemudian, sistem mengumumkan bahwa atribut Constitution milik Su Ming meningkat 10 poin, dan ia juga memperoleh tambahan 100 experience points. Berkat peningkatan itu, Su Ming naik menjadi kelas holder level 2 dan memperoleh 10 poin atribut bebas. Sistem kemudian memberikan ucapan selamat karena Su Ming berhasil mencapai level 2. Dengan peningkatan atribut tersebut, sebuah bakat pasif bernama Origin Sword Body langsung aktif. Bakat ini membuat hati Su Ming menjadi sumber energi pedang alami, menghasilkan sword intent yang murni, serta memungkinkan Su Ming mempelajari semua jenis sword skills tanpa terhalang batasan apapun. Menyadari kemampuan itu, Su Ming berpikir bahwa hal tersebut memang sudah dapat diduga dari bakat emas 10 bintang miliknya, karena bahkan di level 2 saja ia sudah memperoleh bakat baru.
Dengan rasa percaya diri yang semakin kuat, Suming pun membayangkan saat dirinya memasuki Novice Dungeon nanti, dan ia hampir tidak sabar untuk menunjukkan kepada semua orang kekuatan yang sebenarnya ia miliki. Di area dungeon pemula milik Akademi Pertama Xuanzong, suasana mulai dipenuhi oleh para siswa yang berdatangan satu persatu untuk mengikuti tantangan yang sangat dinantikan itu. Suming berdiri di antara kerumunan tersebut dengan ekspresi tenang, namun jelas terlihat bahwa ia tidak terlalu menyukai situasi yang sedang terjadi. Beberapa siswa terus mendekatinya, memanggil namanya dan mengajaknya membentuk tim. Pemandangan itu membuat Suming mengernyit dalam hati. Suming teringat dengan jelas bagaimana kelompok orang yang sama justru meremehkan kelasnya pada hari sebelumnya. Dengan nada sopan namun tegas, Suming meminta maaf kepada mereka dan mengatakan bahwa ia sudah memiliki tim sendiri. Mendengar perkataan itu, Jiao yang berada tidak jauh dari sana langsung menunjukkan ekspresi cemas. Jiao buru-buru mendekati Suming dan ingin memastikan apakah benar Suming sudah memiliki tim. Dengan nada penuh harap, Jiao menjelaskan bahwa ia datang sangat pagi hanya agar bisa menjadi orang pertama yang membentuk tim bersama Suming. Suming kemudian menoleh sedikit ke samping, lalu dengan suara lembut mengatakan kepada Jiao bahwa perkataannya tadi sebenarnya tidak benar. Suming lalu menjelaskan bahwa tujuan yang ingin ia tantang di dungeon ini bukanlah sekadar hadiah kontribusi biasa seperti yang diincar para siswa lain. Suming mengatakan bahwa jika Jiao membentuk tim dengannya, ia justru akan merasa khawatir karena takut Jiao akan terluka. Setelah mengatakan itu, Suming menegaskan dengan sangat jelas bahwa ia berniat menantang seluruh dungeon seorang diri. Mendengar keputusan tersebut, Jiao tampak terkejut. Namun, setelah beberapa detik ia hanya mengangguk pelan dan mengatakan bahwa ia mengerti maksud Suming. Di tengah percakapan mereka, seorang pria tiba-tiba mendekat dengan sikap sopan dan meminta izin untuk berbicara. Pria itu ingin memastikan apakah orang yang berdiri di hadapannya benar-benar siswa bernama Suming. Setelah mendapat perhatian dari Suming, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Yanze dari kelas 4. Yanze kemudian menjelaskan bahwa bakat yang ia bangkitkan adalah 9-Star Demon Hunter Ranger, sebuah profesi pemburu iblis yang cukup kuat. Dengan penuh harapan, Yanze bertanya, apakah Suming bersedia bergabung dengan timnya untuk menantang dungeon pemula. Sementara Suming memandang pria itu dengan tatapan yang sedikit berubah, ia tiba-tiba merasa bahwa sosok Yanze ini sangat familiar, seolah-olah ia pernah mengenalnya dalam kehidupan masa lalunya. Namun sebelum Suming sempat menjawab, Jiao dengan cepat menyela dan menolak tawaran tersebut. Jiao mengatakan kepada Yanze bahwa Suming sudah lebih dulu membentuk tim dengannya dan meminta Yanze agar tidak mengganggu mereka lagi. Mendengar penjelasan itu, Yanze tampak sedikit terkejut dan langsung meminta maaf karena tidak mengetahui hal tersebut sebelumnya. Setelah itu, Yanze pun mundur dengan sikap sopan. Melihat bagaimana Jiao dengan tegas membantunya keluar dari situasi tadi, Suming dalam hati menyadari bahwa Jiao ternyata cukup bisa diandalkan. Di saat yang sama, Suming juga menyadari bahwa waktu pembukaan dungeon sudah hampir tiba. Tak lama kemudian, suara sang direktur akademi terdengar meminta perhatian seluruh siswa yang berkumpul di area tersebut. Direktur akademi kemudian mengumumkan bahwa tantangan dungeon pemula ke-127 secara resmi telah dimulai. Namun dengan nada yang agak canggung, direktur tersebut tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf yang sangat tulus kepada seluruh siswa. Ia menjelaskan bahwa dirinya secara tidak sengaja tertidur terlalu lama, sehingga tidak sempat datang langsung ke lokasi untuk memberi semangat kepada mereka. Karena itu, ia hanya bisa melakukan siaran langsung dari rumahnya untuk menjelaskan aturan dungeon pemula kepada seluruh peserta. Direktur kemudian mulai menjelaskan bahwa tantangan dungeon pemula yang berlangsung selama 1 hari penuh ini adalah ujian yang wajib dilalui oleh semua individu yang baru saja mengalami kebangkitan profesi pada tahun tersebut. Ia menambahkan bahwa setiap siswa sudah terdaftar dalam sistem sehingga identitas mereka akan langsung terdeteksi begitu memasuki dungeon. Direktur juga menjelaskan bahwa di dalam dungeon nanti, setiap penantang akan memperoleh poin serta hadiah penyelesaian berdasarkan kontribusi individu yang mereka berikan selama menghadapi berbagai tantangan. Untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup para siswa tetap tinggi, direktur menyarankan agar mereka menantang dungeon secara berkelompok. Ia juga menegaskan bahwa para siswa hanya perlu menyelesaikan tantangan dungeon itu sebelum hari berakhir untuk menyelesaikan dungeon pertama dalam hidup mereka setelah mengalami kebangkitan.
Setelah memberikan penjelasan tersebut, direktur sekali lagi memanggil perhatian para siswa dan mengatakan bahwa saat yang akan menentukan nasib mereka akhirnya telah tiba. Namun tepat pada saat itu, Jiao tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Jiao melihat ke sekelilingnya dan mendapati bahwa Suming sudah tidak berada di tempatnya lagi. Sementara itu, sang direktur melanjutkan pengumumannya dan mengatakan bahwa ia tidak ingin menunda waktu para siswa lebih lama lagi. Dengan suara tegas, direktur akhirnya menyatakan bahwa dungeon secara resmi telah dibuka. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, keributan langsung terjadi di dekat pintu masuk dungeon. Beberapa siswa mulai bertanya-tanya apakah seseorang baru saja masuk lebih dulu. Beberapa siswa lain mengatakan bahwa mereka juga melihat sosok seseorang yang sudah melangkah masuk ke dalam dungeon. Setelah memperhatikan lebih jelas, mereka menyadari bahwa orang yang masuk terlebih dahulu itu adalah siswa dengan atribut bintang 10 yang sangat terkenal, yaitu Suming. Di dalam dungeon pemula, Suming yang sudah lebih dulu melangkah masuk memperhatikan lingkungan di sekitarnya dengan tatapan tenang. Dalam hati, Suming merasa bahwa dungeon pemula ini tampak sangat familiar baginya. Perasaan nostalgia tiba-tiba muncul dalam benaknya, mengingatkan Suming pada masa lalu ketika ia pertama kali datang ke tempat ini. Saat itu Suming masih dipenuhi rasa takut sekaligus kegembiraan, berlari ke sana kemari dengan ceroboh, hanya demi mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Di tengah lamunannya, sebuah suara misterius tiba-tiba bergema di dalam dungeon. Suara tersebut mengumumkan kepada para pemegang kelas baru dari Blue Star bahwa pembantaian multisemesta akan segera dimulai. Suara itu menjelaskan bahwa tempat di mana mereka berada saat ini dipenuhi dengan bahaya yang mematikan sekaligus peluang besar yang menunggu untuk direbut. Suara tersebut juga menjelaskan bahwa untuk bisa keluar dari dungeon dan menerima hadiah, para penantang harus memperoleh nilai kontribusi yang cukup dengan cara membunuh bos biasa yang ada di dalam dungeon. Namun, suara itu juga menyebutkan bahwa sebenarnya ada metode lain yang jauh lebih sulit untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Metode yang lebih berbahaya dan hampir mustahil dilakukan oleh kebanyakan orang. Metode yang saat ini sedang dipikirkan oleh Suming. Dalam benak Suming, ia sudah membuat keputusan yang berbeda dari masa lalunya. Kali ini, Suming tidak akan memilih jalan yang mudah. Suming telah memutuskan untuk menantang tantangan paling sulit yang ada di dungeon pemula ini, yaitu membunuh Supreme Hidden Boss yang tersembunyi. Di suatu bagian dari hutan gelombang murka tingkat F, Suming melangkah keluar dari portal dungeon dan segera mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam. Suming merenung dalam hati bahwa peta dungeon pemula selalu berubah secara acak setiap tahunnya, sehingga tempat yang ia lihat sekarang sama sekali berbeda dari peta yang pernah ia jelajahi ketika memasuki dungeon yang sama pada kehidupan masa lalunya. Suming juga menyadari bahwa titik kemunculan setiap portal dungeon bersifat acak, yang berarti setiap penantang akan memiliki jalur perjalanan yang berbeda, serta kemungkinan bertemu monster yang berbeda pula. Setelah memikirkan hal itu dan berjalan beberapa langkah menyusuri hutan, Suming segera melihat seekor monster di kejauhan. Suming mengenali bahwa makhluk itu adalah monster tingkat elit. Walaupun bentuknya terlihat diam seperti pohon, Suming tahu bahwa jika sulur-sulur makhluk itu berhasil mengunci target, korban akan langsung diseret menuju lubang terbakar di bagian kepalanya dan dipanggang hidup-hidup. Mengingat tujuannya adalah menantang bos tersembunyi, Suming memutuskan bahwa lebih baik ia menghindari monster-monster merepotkan seperti itu. Sambil menandai titik referensi pada peta sistem, Suming berpikir bahwa alasan ia bergegas memasuki dungeon lebih dulu adalah untuk mengenali jalur sejak awal dan menemukan benda-benda yang diperlukan untuk menantang bos tersembunyi tersebut. Walaupun peta dungeon berubah, cara untuk memanggil dan melawan bos itu tidak pernah berubah. Suming tahu bahwa jika para penantang lain mulai memasuki dungeon, akan jauh lebih sulit baginya untuk mengumpulkan item yang diperlukan. Setelah memutuskan itu, Suming langsung berlari dengan kecepatan penuh dari satu pohon ke pohon lain menuju tujuannya. Ketika waktu menunjukkan pukul 6:30 pagi, seorang gadis akhirnya melewati portal dungeon bersama timnya. Salah satu anggota tim gadis itu mengatakan bahwa tampaknya tidak ada penantang lain di sekitar mereka. Namun sebelum mereka sempat merasa tenang, suara yang sangat keras tiba-tiba menggema di hutan. Tak lama kemudian mereka melihat seseorang berlari keluar dari kepulan debu dengan wajah penuh ketakutan. Orang itu berteriak putus asa meminta pertolongan dan para siswa yang melihatnya semakin ketakutan ketika menyadari bahwa pria itu sedang dikejar oleh seekor tikus darah frenzy raksasa. Para siswa langsung berteriak menyuruh semua orang berpencar
dan segera melarikan diri. Di luar dungeon, sistem terus menampilkan laporan status dungeon secara waktu nyata. Sistem mengumumkan bahwa 3 penantang telah digerogoti sampai mati oleh tikus darah frenzy, dan di antara mereka yang terkuat adalah seorang siswa dengan bakat kebangkitan 6 bintang, bernama Li Dabao. Jiao yang melihat laporan itu terkejut luar biasa dan berkomentar bahwa ia bahkan belum sempat membentuk tim, tetapi para penantang sudah mulai tersingkir di dalam dungeon. Sementara itu, di dalam dungeon, gadis yang sebelumnya masuk bersama timnya sedang berlari dengan putus asa. Gadis itu segera menyadari bahwa ia telah terpisah dari teman-temannya. Dengan panik, gadis itu membuka peta sistem untuk mencari tahu posisinya karena ia merasa benar-benar tersesat. Namun rasa takutnya semakin bertambah ketika suara keras tiba-tiba terdengar dari atas pepohonan. Saat gadis itu menoleh untuk melihat apa yang terjadi, ia melihat bayangan makhluk besar bertengger di atas cabang pohon. Ketika makhluk itu semakin mendekat, gadis itu menyadari bahwa itu adalah monster monyet raksasa. Tanpa memberi kesempatan, monster monyet itu langsung melompat menyerang. Gadis itu langsung panik dan berteriak meminta pertolongan. Pada saat yang genting itu, sebuah pedang tiba-tiba terangkat dan melesat ke udara, menghantam balik monster monyet tersebut dengan kekuatan luar biasa. Beberapa saat sebelumnya, seorang penantang lain hampir saja diserang oleh seekor beruang grizzly tingkat elit. Siswa itu berhasil melarikan diri sambil berteriak ketakutan, bertanya-tanya mengapa ia sudah bertemu monster elit bahkan di awal dungeon. Namun temannya tidak seberuntung itu dan langsung dihantam beruang tersebut. Beruang itu terus menghabisi para penantang yang ditemuinya. Tak lama kemudian, beberapa pemburu rawa muncul di medan pertempuran bersama anjing pelacak mereka. Salah satu penantang segera melakukan panggilan komunikasi dan melaporkan bahwa titik transport di posisi pukul 9 pada peta telah dikepung oleh monster dan meminta bantuan segera. Ia juga menekankan bahwa posisi pukul 6 juga membutuhkan bantuan. Namun penantang itu tidak menyadari bahwa seekor kadal naga telah mendekatinya dari belakang. Di berbagai titik dungeon, para penantang yang masih bertahan terus melaporkan situasi mereka sambil bertarung melawan monster. Sebuah laporan lain menyebutkan bahwa posisi pukul 11 juga telah jatuh dan monster terus berdatangan tanpa henti. Seorang gadis yang mendekati sebuah pohon tiba-tiba melihat salah satu teman satu timnya sudah tergeletak kalah. Dengan panik, ia segera memberi laporan ke pusat komando bahwa timnya yang terdiri dari 5 orang sangat membutuhkan bantuan. Setelah mengirim laporan itu, gadis tersebut melihat semua temannya terbaring di tanah dalam keadaan kalah. Ia pun jatuh berlutut. Seluruh tubuh gadis itu gemetar ketika ia mengatakan bahwa jika saja mereka tidak diperintahkan untuk bersembunyi sebelumnya, mungkin semuanya akan berbeda. Namun pada saat yang sama, ia sadar bahwa dungeon baru berjalan setengah jam, tetapi tingkat kesulitan dungeon pemula ini sudah jauh melampaui perkiraannya. Gadis itu mulai mempertanyakan apakah para siswa yang baru saja mengalami kebangkitan benar-benar mampu menantang dungeon ini dan keluar hidup-hidup. Namun tiba-tiba, gadis itu tertegun ketika melihat seorang siswa dengan mudahnya membunuh makhluk raksasa di hadapannya hanya dalam sekejap. Saat Su Ming mendekatinya, gadis itu berkata dengan penuh kekaguman bahwa Su Ming terlihat sangat kuat. Gadis itu mengatakan bahwa Su Ming telah mengalahkan monster tersebut dalam sekejap, dan ia berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun tak lama kemudian, gadis itu menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Su Ming, siswa dengan atribut 10 bintang yang sangat terkenal. Su Ming menoleh ke arahnya dan menjelaskan dengan tenang bahwa ia hanya kebetulan lewat. Su Ming juga menekankan bahwa ia mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya, karena menurutnya monster yang barusan menyerang belum benar-benar dikalahkan. Gadis itu langsung ketakutan dan bertanya-tanya apa maksud Su Ming. Namun gadis itu segera berlari menjauh dengan panik sambil berteriak bahwa ia akan mencari bala bantuan untuk Su Ming dan berharap Su Ming bisa bertahan. Setelah gadis itu pergi, Su Ming segera mengaktifkan kemampuan Eye of Perception miliknya. Melalui kemampuan itu, Su Ming melihat bahwa monster yang barusan diserangnya adalah Mutant Monkey King level 3. Sistem juga menunjukkan bahwa kemampuan utama makhluk itu adalah Slap. Su Ming segera menyimpulkan bahwa tidak heran monster itu masih bisa bertahan setelah menerima serangan bertubi-tubi dari senjata perak miliknya di dungeon tingkat F ini. Begitu pulih dari serangan sebelumnya, Mutant Monkey King langsung menyerbu Su Ming dengan kecepatan tinggi. Su Ming terpaksa mundur beberapa langkah dan berpikir bahwa kecepatan makhluk itu sebenarnya cukup mengesankan.
Namun bagi Suming, ini justru menjadi kesempatan yang menarik untuk menguji kekuatannya. Suming kemudian teringat pada kemampuan yang ia warisi dari kehidupan masa lalunya. Suming langsung mengaktifkan kemampuan warisan ketiga miliknya, Divine Shadow Step. Teknik pergerakan percepatan ini mampu meningkatkan kecepatan pengguna hingga 50%. Ketika kemampuan itu aktif, Suming menjadi kebal terhadap semua serangan fisik, magis, maupun spiritual, serta tidak bisa dijadikan target oleh lawan. Namun, kemampuan itu juga mengonsumsi stamina dalam jumlah besar selama digunakan. Setelah kecepatannya meningkat drastis, Suming langsung melesat menuju Mutant Monkey King dengan kecepatan tinggi. Monster itu mencoba melakukan serangan balasan kepada Suming, tetapi pada saat terakhir Suming melompat menghindar, dan dalam sekejap muncul di belakang makhluk raksasa itu. Mutant Monkey King segera berbalik untuk melancarkan pukulan lagi, namun Suming kembali menghindarinya dengan mudah. Kini berdiri tepat di hadapan makhluk itu, Suming berkata dengan nada santai bahwa tampaknya tidak perlu ada pertarungan panjang. Setelah mengatakan itu, Suming langsung melesat menyerang. Mutant Monkey King hanya bisa menyaksikan Suming mendekat dengan kecepatan luar biasa. Tanpa mampu melakukan perlawanan berarti, makhluk itu akhirnya tumbang dengan mudah. Suming kemudian berkata dengan datar bahwa ia sudah bosan bermain-main. Beberapa saat kemudian, sistem menampilkan notifikasi bahwa Suming berhasil mengalahkan Mutant Monkey King dan memperoleh jarahan berupa sebuah scroll skill linear tingkat rendah. Suming memandangi skill yang baru diperolehnya itu dan merenung bahwa meskipun hanya tingkat rendah, hadiah tersebut sudah cukup bagus untuk dungeon pemula. Namun, Suming tiba-tiba terkejut ketika sistem mengirimkan notifikasi lain. Sebuah pemberitahuan, First Blood, muncul di hadapannya. Sistem kemudian mengumumkan bahwa pemain Sword Controller level 2 bernama Suming telah menyelesaikan pembunuhan pertama Mutant Monkey King di hutan gelombang murka dan memperoleh gelar First Blood. Pada saat yang sama, seluruh peserta yang berada di dalam dungeon tiba-tiba menerima notifikasi pencapaian dungeon. Para peserta itu langsung diliputi keterkejutan karena sistem mengumumkan bahwa seseorang telah berhasil membunuh monster pertama di dungeon tersebut, dan yang lebih mengejutkan lagi, monster itu ternyata adalah monster mutan. Sistem kemudian kembali mengirimkan pemberitahuan bahwa sebagai hadiah dari gelar dungeon yang baru saja diperoleh itu, semua pemain yang berada di dalam dungeon menerima satu ramuan penyembuh kecil. Di suatu sudut hutan yang gelap, seorang gadis yang sedang bersembunyi dari kejaran monster dengan napas tersengal segera mengeluarkan ramuan yang baru saja ia terima. Gadis itu meminum ramuan tersebut dengan tergesa-gesa sambil merasa lega karena kesehatannya memang hampir habis dan ia benar-benar membutuhkan pemulihan. Sementara itu di bagian lain hutan, Suming mulai mendengar berbagai suara dari para peserta lain yang tersebar di seluruh area dungeon. Banyak dari mereka saling bertanya dengan penuh rasa ingin tahu apakah benar seorang pengendali pedang telah memperoleh gelar pertama di dungeon tersebut. Bahkan beberapa orang mulai menebak apakah pengendali pedang yang dimaksud adalah siswa bernama Suming. Beberapa peserta segera menanggapi bahwa memang benar orang itu adalah Suming, pengendali pedang dengan atribut 10 bintang yang sempat menjadi bahan pembicaraan sebelumnya. Namun ada juga peserta lain yang menolak anggapan tersebut dan menegaskan bahwa tidak mungkin orang itu adalah Suming, karena tahun ini terdapat cukup banyak pengendali pedang yang berasal dari berbagai kota tetangga. Meskipun demikian, mereka tetap mengakui bahwa siapapun yang berhasil memperoleh pembunuhan pertama itu telah membuktikan bahwa para siswa yang baru saja bangkit kekuatannya masih memiliki kemampuan untuk menaklukkan dungeon pemula. Suming yang mendengar semua pembicaraan itu sama sekali tidak menyukainya. Suming segera menyadari bahwa ia telah melupakan satu hal penting, yaitu sistem gelar dalam permainan yang secara tidak langsung dapat mengungkap kekuatannya kepada semua orang. Suming langsung berpikir bahwa mulai saat ini ia harus jauh lebih berhati-hati dan memanfaatkan kemampuan penyamaran total miliknya untuk menyembunyikan dirinya sebisa mungkin. Namun yang lebih mengejutkan bagi Suming adalah kenyataan bahwa bahkan setelah setengah jam waktu di dalam dungeon berlalu, ternyata belum ada satupun pemain lain yang berhasil membunuh monster. Menyadari hal itu, Suming segera berlari meninggalkan tempatnya, dan tak lama kemudian ia berhadapan langsung dengan beberapa serigala lapar level 3 yang mengelilinginya dengan tatapan ganas. Suming justru merasa situasi ini sangat sempurna karena ia tahu bahwa serigala merupakan salah satu dari 3 monster klasik yang biasanya digunakan pemula untuk menaikkan level.
Suming kemudian memutuskan bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menguji keterampilan pedang baru yang baru saja ia dapatkan. Terlebih lagi, Suming teringat bahwa sebelumnya ia telah menggunakan kemampuan bakatnya yang bernama Sublimation of All Things untuk meningkatkan gulungan keterampilan linear tingkat rendah yang ia peroleh setelah membunuh monyet mutan sebelumnya. Tak lama kemudian, sistem memberitahu bahwa kemampuan Sublimation of All Things telah aktif dan berhasil menghasilkan kemampuan baru bernama Sword Drawing Slash, sebuah teknik yang mengharuskan pedang disarungkan terlebih dahulu. Kemudian, pengguna memusatkan pikiran sebelum melancarkan satu tebasan mematikan dalam satu serangan. Sekelompok serigala lapar mulai melolong keras dan bergerak semakin mendekati Suming. Namun, Suming sama sekali tidak membuang waktu. Suming segera menguji kemampuan barunya dengan mencabut pedangnya secara cepat dan melancarkan satu tebasan tajam yang melesat lurus menuju para serigala. Dalam sekejap, satu serigala lapar langsung terpotong dan sistem memberinya poin pengalaman. Tanpa berhenti, Suming terus menyerang dan membunuh satu demi satu serigala yang ada di hadapannya, setiap kali memperoleh tambahan pengalaman dari setiap monster yang tumbang. Setelah seluruh serigala lapar berhasil dibasmi dengan teknik baru tersebut, sistem langsung memberikan ucapan selamat kepada Suming karena ia telah memperoleh cukup pengalaman untuk naik ke level 9, sekaligus mendapatkan gelar baru bernama Legenda Serigala Lapar. Suming kemudian menatap sekeliling hutan, dan mulai berpikir bahwa dengan sifat dari teknik Sword Drawing Slash yang memungkinkan serangan jarak jauh, ia bisa dengan mudah memburu semua serigala lapar level rendah di area ini. Suming lalu menyarungkan kembali pedangnya dan merenungkan bahwa energi yang terakumulasi dari teknik tersebut selama beberapa waktu ternyata dapat menghasilkan kekuatan yang cukup efisien. Dengan konsentrasi yang semakin dalam, Suming kembali mencabut pedangnya dengan cepat dan melepaskan tebasan lain yang meluncur menuju para serigala yang tersisa. Namun tiba-tiba sesuatu menghentikan serangan tersebut. Suming langsung terkejut karena di hadapannya muncul seekor makhluk raksasa yang dengan mudah menahan tebasan pedangnya, seolah serangan itu tidak berarti apa-apa. Makhluk yang baru saja muncul itu adalah Raja Serigala level 10. Beberapa saat sebelumnya, setelah beberapa kelompok berhasil dibentuk untuk memasuki dungeon pemula, seorang gadis bernama Ji Yao tampak sangat bersemangat melihat kelompoknya berhasil masuk bersama-sama. Begitu mereka melewati portal dungeon, kelompok Ji Yao langsung terlibat dalam pertempuran sengit melawan beberapa monster yang menyerang dari berbagai arah. Salah satu anggota kelompok menggenggam pedangnya dengan erat lalu melancarkan serangan kuat ke arah salah satu monster, sementara beberapa anggota lain terlihat sudah tergeletak di tanah akibat pertempuran. Setelah usaha keras, akhirnya monster tersebut berhasil dikalahkan, dan seluruh anggota kelompok langsung menerima poin pengalaman yang dibagikan secara merata. Sistem segera memberi pemberitahuan bahwa mereka berhasil membunuh tikus ladang mutan. Mendengar hal itu, semua anggota kelompok menjadi sangat bersemangat karena akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster spesial. Bahkan salah satu dari mereka langsung naik ke level 2. Namun tidak lama kemudian, salah satu anggota kelompok kembali terkejut karena notifikasi lain muncul, menyatakan bahwa seorang pemain telah mendapatkan pembunuhan pertama terhadap monster leader. Ketika mereka melihat bahwa pemain tersebut berasal dari kelas Fisherman, semua orang menjadi semakin bingung dan penasaran karena tidak ada yang mengerti apa maksudnya, terlebih lagi pemain tersebut sudah berada di level 9. 10 menit sebelumnya, ketika Suming sedang bertarung melawan Raja Serigala, kondisi monster itu sudah berada di setengah kesehatan. Suming segera melancarkan serangan lain yang menghantam punggung makhluk itu, lalu kembali mempersiapkan dirinya. Dengan lompatan cepat, Suming menyatakan dalam pikirannya bahwa makhluk itu tidak seharusnya merasa hebat hanya karena ia adalah Raja Serigala. Setelah itu, Suming kembali memusatkan kekuatannya dan melancarkan serangan yang menghantam langsung tubuh Raja Serigala. Dalam sekejap serangan itu menembus pertahanan monster tersebut. Sistem langsung mengucapkan selamat kepada Suming karena berhasil membunuh Raja Serigala punggung perak dan memberitahukan bahwa ia memperoleh 500 poin pengalaman, naik ke level 10, mendapatkan 145 poin kemahiran pada Sword Drawing Slash serta 100 poin kemahiran pada seni pedang petir cepat. Selain itu, Suming juga memperoleh jarahan berupa tulang cakar pemotong besi dan jantung Raja Serigala. Di bagian lain dungeon, seorang pemuda berambut pirang sedang berusaha keras menghabisi salah satu monster sambil mengeluh bahwa ia telah menghabiskan begitu banyak tenaga hanya untuk menyingkirkan satu kawanan serigala lapar. Salah satu temannya kemudian mengatakan bahwa mereka sangat beruntung
karena gulungan peningkat serangan yang diberikan sebagai hadiah gelar dungeon tiba tepat pada waktunya. Temannya itu bahkan berpikir bahwa jika bukan karena bantuan gulungan tersebut, kemungkinan besar mereka sudah dikalahkan oleh para serigala. Mendengar pembicaraan itu, Yang Ding langsung merasa kesal ketika topik tentang pemain Fisherman level 9 kembali disebutkan. Yang Ding menyatakan dengan penuh kemarahan bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan dungeon pemula ini karena ia tidak bisa mengerti bagaimana seorang master keterampilan hidup bisa mencapai level 9 dengan begitu cepat, seolah-olah hal itu merupakan ejekan terhadap para pemain lain. Setelah mengatakan itu, Yang Ding menghantamkan pedangnya dengan keras ke tanah sambil mengeluh bahwa kapak pemula miliknya memiliki ketahanan terlalu rendah. Yang Ding juga menggerutu bahwa jika saja waktu itu ia tidak tertipu dan kehilangan uang oleh Su Ming di toko senjata, setidaknya ia bisa membeli senjata tingkat perak. Seorang pria berkepala plontos di dekatnya tertawa dan mengatakan bahwa Su Ming memang terlalu beruntung. Ucapan itu langsung membuat Yang Ding semakin marah. Yang Ding segera berteriak agar teman-temannya berhenti berbicara, terutama karena selama ini dialah yang menahan semua serangan monster di garis depan, sementara pengalaman tetap dibagi rata kepada semua orang. Yang Ding bahkan mengeluh bahwa setelah membunuh begitu banyak serigala, ia baru saja mencapai level 2. Ketika memikirkan Su Ming, kemarahan Yang Ding semakin memuncak dan ia mengatakan bahwa ia sangat ingin menemukan Su Ming di dalam dungeon ini. Yang Ding bersumpah bahwa jika ia benar-benar bertemu Su Ming, ia akan menghancurkannya dan melampiaskan seluruh kemarahannya. Namun teman-teman Yang Ding segera mencoba menenangkan dirinya dengan mengatakan bahwa tidak perlu terlalu marah karena semua orang di kelompok mereka sudah mencapai level 2, dan jika mereka terus memburu serigala lapar seperti ini, maka proses menaikkan level akan menjadi jauh lebih mudah. Di sisi lain, Su Ming berdiri diam di tengah hutan dungeon sambil memeriksa sistem miliknya yang tiba-tiba memunculkan pemberitahuan baru. Sistem memberitahu Su Ming bahwa sebuah tugas perubahan kelas utama telah terpicu, dan isi tugas tersebut akan dipilih secara acak berdasarkan kondisi nyata dari pengguna. Su Ming segera memahami situasi ini dengan sangat jelas, karena dalam kehidupan sebelumnya, ia juga mengalami hal yang sama. Su Ming tahu bahwa dalam kehidupan ini, tugas perubahan kelas pertama masih dipicu pada level 10. Hal yang paling penting baginya adalah kenyataan bahwa kesempatan itu akhirnya datang lebih cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Su Ming mencapai level 10, ia sudah lama keluar dari dungeon pemula. Akibatnya, tugas perubahan kelas pertama yang muncul secara acak saat itu menyesuaikan dengan dungeon peringkat E, dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi yang sedang ia tantang pada waktu itu. Su Ming sangat mengingat pengalaman pahit tersebut, karena pada masa itu ia sama sekali tidak mampu menyelesaikan tantangan yang selevel dengan dungeon tersebut. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Pada akhirnya Su Ming bahkan harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menggiling pengalaman hingga mencapai level 15 sebelum ia kembali dan akhirnya mampu menyelesaikan tugas perubahan kelas pertamanya. Konsekuensi dari keterlambatan itu sangat besar karena hadiah dari tugas perubahan kelas pertama yang seharusnya memberikan keuntungan besar, akhirnya menjadi jauh berkurang nilainya. Namun kali ini Su Ming merasa semuanya akan berbeda karena ia berhasil mencapai level 10 saat masih berada di dalam dungeon pemula. Su Ming percaya bahwa keadaan ini akan membuat seluruh jalannya berubah. Pada saat itulah sistem mengucapkan selamat kepada Su Ming karena berhasil memicu tugas perubahan kelas pertama. Sistem kemudian menampilkan isi tugas tersebut, yaitu mengalahkan penjaga Gua Batu Merah, seekor monster elit kuat yang berada di dalam wilayah hutan gelombang amuk. Ketika Su Ming melihat bahwa lokasi tugas itu benar-benar masih berada di dalam dungeon pemula, Su Ming langsung merasa segalanya menjadi jauh lebih mudah. Su Ming segera memikirkan langkah berikutnya dan menyadari bahwa yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menambahkan seluruh poin atribut yang diperoleh dari kenaikan levelnya ke dalam atribut kelincahan. Dengan rencana itu, Su Ming hampir yakin bahwa tugas perubahan kelas pertama ini sudah pasti berada dalam genggamannya. Setelah Su Ming menambahkan seluruh poin tersebut ke atribut kelincahan, sistem kembali memberikan ucapan selamat. Kali ini bukan karena kenaikan level, melainkan karena Su Ming berhasil menembus batas 100 poin pada atribut kelincahan. Sebagai hasilnya, Su Ming memperoleh sebuah kemampuan baru bernama Master Martial Pedang. Sebuah keterampilan pasif yang memungkinkan Su Ming menggunakan senjata jenis pedang dari level berapapun tanpa memperhatikan persyaratan yang biasanya dibutuhkan. Sementara itu di kota Xuanzing, tepatnya di Akademi Pertama Xuanzing,
Suasana serius sedang berlangsung di dalam ruang rapat. Seorang petugas sedang melaporkan kepada direktur akademi bahwa data peringkat dungeon pemula dari para siswa berbakat kuat di kota-kota tetangga baru saja dirilis. Direktur yang mendengar laporan itu segera mengamati daftar tersebut dengan saksama. Setelah beberapa saat, direktur merasa ada sesuatu yang tidak beres, karena ia tidak menemukan nama yang ia harapkan muncul dalam statistik. Direktur kemudian bertanya dengan nada heran mengenai keberadaan Suming, siswa yang selama ini ia harapkan akan menjadi harapan besar akademi tersebut. Petugas yang memberikan laporan menjelaskan bahwa tidak ada data yang hilang dan semua yang terlihat pada daftar tersebut adalah informasi yang dikembalikan langsung dari dungeon. Petugas itu kemudian menambahkan bahwa pada pukul 8 pagi, data gelar pembunuhan pertama di dungeon menunjukkan bahwa yang memperolehnya adalah seorang pengendali pedang. Oleh karena itu, petugas tersebut menduga bahwa orang itu pasti adalah siswa bernama Suming yang sangat diperhatikan oleh direktur. Namun, direktur justru mulai merasa bingung setelah mendengar penjelasan tersebut. Direktur bertanya dalam pikirannya apakah yang dimaksud hanya gelar pembunuhan pertama saja. Direktur kemudian mengingat bahwa meskipun kelas Suming hanyalah pengendali pedang, Suming terlahir dengan atribut sempurna 10 bintang. Selain itu, Suming juga menerima paket hadiah pemula. Direktur berpikir bahwa bahkan jika Suming tidak memiliki keterampilan yang hebat sekalipun, setidaknya ia masih bisa membunuh beberapa monster hanya dengan mengandalkan kekuatan mentahnya. Karena itu, direktur benar-benar tidak mengerti bagaimana mungkin Suming bahkan tidak masuk ke dalam peringkat 500 besar. Tepat pada saat suasana kebingungan itu berlangsung, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan keras. Seseorang masuk dengan langkah tegas sambil menanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Orang yang baru masuk itu adalah Wakil Wali Kota-Kota Suanjing, Ranling. Ia langsung menyampaikan bahwa sebelumnya direktur telah mengatakan bahwa sekolahnya menghasilkan bibit yang sangat bagus tahun ini. Oleh karena itu, Ranling ingin mengetahui apakah yang dimaksud adalah siswa kebangkitan 10 bintang bernama Suming, karena sekretarisnya sudah memperlihatkan data dungeon pemula, dan siswa yang direkomendasikan oleh direktur tersebut bahkan tidak muncul dalam daftar peringkat. Direktur akademi segera mencoba menenangkan Ranling dan meminta wakil wali kota tersebut untuk tidak terlalu emosional. Pria tua itu menjelaskan bahwa meskipun Suming memiliki bakat 10 bintang, kelasnya tetaplah pengendali pedang, sehingga kekuatan tempurnya pada tahap awal permainan kemungkinan memang sedikit lebih lemah. Namun penjelasan itu justru membuat Ranling semakin marah. Ranling dengan nada tinggi menyatakan bahwa Suming adalah pengendali pedang. Mustahil rasanya ia bahkan tidak mampu masuk ke dalam peringkat 500 besar. Ranling kemudian meminta direktur berhenti mencari alasan karena menurutnya direktur hanya berbohong mengenai kekuatan siswa tersebut demi mendapatkan lebih banyak token kualifikasi untuk Dewan Menara Surgawi tahun ini. Direktur yang mendengar tuduhan itu langsung terlihat panik dan mencoba menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak berbohong. Namun Ranling terus melanjutkan ucapannya dengan mengatakan bahwa berdasarkan data yang ia miliki saat ini, sekolah direktur hanya memiliki satu siswa yang benar-benar menonjol, yaitu Yanze, yang memiliki bakat 9 bintang dengan kelas tersembunyi, pemburu iblis ranger, dan saat ini berada di peringkat kedua, papan peringkat. Ranling berpendapat bahwa Yanze adalah kandidat terbaik yang dimiliki akademi itu untuk bersaing dengan para jenius dari kota tetangga tahun ini. Ranling juga menambahkan bahwa ia mengetahui satu siswa lain yang cukup menjanjikan, yaitu Zhang Tang, putra sah keluarga Zhang yang memiliki kelas tersembunyi prajurit palu sihir dengan 8 bintang bawaan, dan saat ini berada di peringkat keempat dengan potensi besar. Karena itu, Ranling menyatakan dengan jelas bahwa untuk saat ini, ia hanya bisa memberikan 2 token kualifikasi kepada Akademi Direktur untuk mengikuti Dewan Menara Surgawi. Direktur Akademi segera bertanya, bukankah semua akademi seharusnya menerima 3 token seperti pada tahun-tahun sebelumnya? Ranling yang sudah berjalan menuju pintu hanya menjawab dengan dingin bahwa tidak ada yang menyuruh Akademi Direktur terus-menerus berada di posisi terakhir dalam beberapa tahun terakhir. Ranling kemudian menegaskan bahwa jika tahun depan mereka kembali berada di posisi terakhir, maka akademi tersebut bahkan tidak akan memiliki slot untuk memasuki Dewan Menara Surgawi. Direktur kemudian bertanya dengan hati-hati bagaimana jika para siswa mereka nanti berhasil memperoleh hasil yang baik. Ranling menjawab bahwa hal itu akan dipertimbangkan pada waktunya. Setelah mengatakan bahwa ia memiliki banyak urusan lain yang harus diselesaikan,
Ranling pun meninggalkan ruangan rapat tersebut. Setelah Ranling pergi, direktur dan semua orang yang berada di dalam ruangan itu terdiam dalam suasana yang berat. Beberapa saat kemudian direktur memandang dua token kualifikasi yang tersisa di tangannya dengan ekspresi serius. Direktur perlahan mengatakan bahwa Dewan Menara Surgawi adalah sarana yang sangat penting bagi para siswa untuk menerima tugas, memperoleh hadiah, dan meningkatkan kekuatan mereka. Karena itu, akademi mereka tidak boleh kehilangan hak untuk memasuki Dewan Menara Surgawi. Direktur mengakui bahwa sebelumnya ia berpikir dengan kehadiran seorang siswa kebangkitan 10 bintang seperti Suming, mereka seharusnya mampu mengamankan satu token tambahan. Namun kenyataannya justru sebaliknya, karena mereka malah kehilangan satu token. Dengan pikiran itu, direktur hanya bisa berharap dalam hati bahwa Suming akan memberikan yang terbaik dan tidak mengecewakannya. Sementara itu, Suming yang merupakan protagonis baru saja, tiba di depan pintu masuk Gua Batu Merah. Saat berdiri di sana, Suming melihat peta pada sistemnya yang dengan jelas menunjukkan bahwa lokasi tugas berada tepat di tempat itu. Di dalam pikirannya, Suming merasa sedikit beruntung, karena sepanjang perjalanan menuju gua tersebut, ia sama sekali tidak bertemu dengan monster kecil yang merepotkan. Namun begitu Suming melangkah masuk ke dalam gua, ia segera menyadari sesuatu yang penting. Suming mengetahui bahwa dalam kehidupan masa lalunya, ia tidak pernah mengunjungi tempat ini, sehingga ia sama sekali tidak memiliki informasi tentang jenis monster apa yang mungkin muncul di dalam gua tersebut. Ketika Suming masih mengamati sekeliling dengan waspada, tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam kegelapan gua. Tidak lama kemudian, seekor goblin penggali emas muncul dari balik bebatuan dan langsung menatap tajam ke arah Suming. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Suming segera mengayunkan pedangnya dan menebas makhluk itu dengan satu serangan cepat hingga langsung tumbang. Di dalam benaknya, Suming tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan makhluk itu mengeluarkan suara yang bisa memperingatkan seluruh penghuni gua. Namun tepat setelah goblin itu mati, sistem tiba-tiba memberikan pemberitahuan bahwa Suming telah memicu peringatan gua goblin. Mendengar pemberitahuan itu, Suming benar-benar kebingungan karena ia yakin telah menghabisi makhluk tersebut tanpa menimbulkan suara apapun. Belum sempat Suming memahami situasi itu sepenuhnya, tiba-tiba berbagai suara pergerakan mulai terdengar dari berbagai arah di dalam gua. Dalam sekejap, Suming menyadari bahwa misi perubahan kelas pertama ternyata tidak sesederhana yang ia bayangkan. Tidak lama kemudian, sejumlah monster goblin bermunculan di hadapannya dan sistem segera memberikan peringatan bahwa semua goblin di dalam Gua Batu Merah akan melancarkan serangan ganas terhadap Suming. Sambil menebas beberapa goblin yang menyerangnya, Suming sempat menganalisis sifat para goblin tersebut. Tidak lama kemudian, Suming menyadari bahwa jumlah goblin yang datang semakin banyak. Meskipun level mereka tidak terlalu tinggi, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah yang luar biasa. Karena itu, Suming akhirnya memutuskan untuk mundur sambil berlari cepat. Ketika Suming sempat melirik pedangnya, ia mulai khawatir apakah daya tahan senjata itu mampu bertahan dalam pertempuran panjang seperti ini. Pada saat itulah Suming tiba-tiba menyadari keberadaan sesuatu yang besar bergerak di depannya. Seekor makhluk goblin raksasa mengangkat senjatanya dan bersiap melancarkan pukulan kuat ke arah Suming. Dalam sepersekian detik terakhir, Suming segera melompat untuk menghindari serangan itu. Namun, saat tubuh Suming masih berada di udara, para goblin lain langsung mengangkat busur mereka dan bersiap menembakkan panah. Begitu rentetan panah dilepaskan, Suming berusaha menangkis beberapa, di antaranya dengan pedangnya. Akan tetapi jumlah panah yang meluncur terlalu banyak, sehingga beberapa di antaranya tetap berhasil mengenai tubuh Suming. Begitu Suming kembali mendarat di tanah, ia langsung mundur dengan cepat sambil memikirkan sesuatu. Dalam pikirannya, Suming mengakui bahwa para goblin ini cukup cerdas, karena mereka memahami bahwa seseorang yang berada di udara akan kesulitan melakukan manuver penghindaran. Ketika para goblin melihat Suming tampak sedikit lengah, mereka langsung menyerbu dengan kekuatan penuh. Suming berusaha menangkis serangan-serangan itu sambil merasakan kekhawatiran di dalam dirinya. Suming menyadari bahwa di tahap awal permainan seperti ini, jumlah mana yang ia miliki sangat terbatas sehingga ia tidak bisa menggunakan teknik Divine Shadow Step terlalu lama. Situasi menjadi semakin buruk ketika Suming melihat kelompok goblin elit lain sedang mendekat dari kejauhan. Saat itu Suming akhirnya menyimpulkan bahwa pada fase awal seperti ini, ia benar-benar kekurangan keterampilan bertarung yang memadai, sehingga menghadapi mereka secara langsung jelas bukan pilihan yang mudah.
Dengan pemikiran itu, Suming kembali melompat ke udara dan memutuskan bahwa untuk sementara ia harus bersikap lebih fleksibel dan berhati-hati dengan terus menghindari serangan. Suming kemudian berlari dengan kecepatan tinggi untuk menciptakan jarak. Setelah jarak antara dirinya dan para goblin cukup jauh, Suming melihat bahwa para goblin masih terus mengejarnya. Saat itulah Suming mulai menyalurkan kekuatannya. Senyum tipis muncul di wajah Suming ketika ia menantang para goblin untuk menyerangnya dengan seluruh kemampuan mereka. Para goblin yang mengejar Suming tiba-tiba merasa ketakutan ketika mereka melihat cahaya kuat mulai bersinar dari tubuh Suming. Setelah energi itu terkumpul sepenuhnya, Suming langsung mengaktifkan keterampilan Sword Unsheathing Slash dan melepaskan tebasan kuat yang mematikan. Para goblin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan, karena dalam sekejap mereka langsung tersapu habis oleh serangan tersebut. Setelah itu, Suming terus melangkah maju, sambil berpikir bahwa selama ia mampu menguasai posisi ketinggian dalam pertempuran, maka semuanya akan tetap berada dalam kendalinya. Ketika Suming kembali mengayunkan pedangnya dengan tebasan lurus berikutnya, ia menyadari bahwa teknik Sword Unsheathing Slash miliknya dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam situasi seperti ini. Setelah beberapa waktu terus-menerus menghabisi para goblin di dalam gua, akhirnya Suming berhenti melangkah ketika ia berdiri tepat di hadapan Kapten Goblin Elit. Sambil menatap makhluk itu, Suming menyimpulkan bahwa tampaknya hanya makhluk tersebut yang tersisa. Sementara itu di luar gua batu merah, salah satu teman Yang Ding sedang bersembunyi di dekat pintu masuk gua sambil mengawasi keadaan. Orang itu mengatakan kepada Yang Ding bahwa ketika ia menjelajahi jalur sebelumnya, ia mendengar suara pertempuran yang berasal dari dalam gua. Namun Yang Ding segera menanggapi dengan nada tidak percaya dan mengatakan bahwa temannya pasti bercanda. Karena menurut deskripsi sistem wilayah di dalam gua itu dihuni monster dengan level 7 ke atas. Oleh karena itu, Yang Ding bertanya-tanya siapa yang cukup berani untuk menantang isi gua tersebut. Pria botak yang berada di sana tetap bersikeras bahwa ia benar-benar mendengar suara pertempuran dari dalam gua. Tepat pada saat itu, Yang Ding tiba-tiba terkejut oleh sesuatu dan segera mengatakan bahwa sepertinya ada seseorang yang sedang keluar dari dalam gua. Pria berkepala plontos itu langsung penasaran dan bertanya, siapa orang yang berani berburu monster di tempat berbahaya seperti itu? Namun, pada saat berikutnya, Yang Ding justru menjadi jauh lebih terkejut ketika ia melihat sosok yang keluar dari gua tersebut ternyata adalah Suming, orang yang sebelumnya memenangkan taruhan di toko senjata. Di sisi lain, Suming yang baru saja keluar dari gua sedang memeriksa sistem miliknya. Di dalam pikirannya, Suming menilai bahwa misi perubahan kelas pertama tadi memang sangat menarik, tetapi pada saat yang sama juga sangat berbahaya. Namun ketika Suming masih memikirkan hal itu, tiba-tiba ia menyadari adanya pergerakan mencurigakan. Tanpa peringatan, Yang Ding langsung menyerbu ke arah Suming dengan kekuatan penuh. Suming dengan cepat menghindari serangan pertama tersebut, dan gerakan itu membuat anak laki-laki berambut pirang yang melihatnya merasa sangat terkejut. Namun Yang Ding tidak berhenti. Dengan suara keras, Yang Ding segera memerintahkan teman-temannya untuk mengepung Suming dan memastikan bahwa Suming tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah dikepung oleh kelompok tersebut, Suming tetap berdiri tenang dan dengan jelas menyatakan bahwa sejak awal ia sama sekali tidak berniat melarikan diri. Mendengar itu, Yang Ding langsung berbicara dengan nada penuh amarah, mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya Suming telah menyebabkan kerugian besar baginya, dan menurut Yang Ding, satu-satunya kesalahan Suming adalah bernasib buruk karena kebetulan bertemu dengannya di tempat itu. Mendengar tuduhan tersebut, Suming justru merasa aneh karena ia sama sekali tidak mengingat siapa mereka. Dengan ekspresi bingung, Suming pun bertanya siapa sebenarnya mereka. Reaksi itu membuat Yang Ding tidak percaya. Sementara pria berkepala plontos langsung berkata bahwa Suming benar-benar melupakan mereka. Mendengar hal itu, kemarahan Yang Ding semakin memuncak. Yang Ding berteriak dengan keras mengingatkan Suming bahwa dialah orang yang memenangkan taruhan sebesar 5.000 koin petualang beberapa waktu lalu. Setelah mengatakan itu, Yang Ding langsung menyerbu bersama teman-temannya untuk menyerang Suming secara bersamaan. Namun Suming hanya tersenyum tipis. Dengan tenang, Suming mengeluarkan pedangnya sambil berkata bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menguji keterampilan barunya. Pada saat berikutnya, Suming langsung mengaktifkan kemampuan sword control, dan dengan kendali mentalnya ia menggerakkan pedang tersebut di udara sambil melancarkan rentetan tebasan ke arah seluruh anggota kelompok Yang Ding. Serangan mendadak itu membuat kelompok Yang Ding langsung terjatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan.
Dalam benaknya, Suming merasa bahwa penggunaan sword control miliknya berjalan dengan sangat sukses, sehingga ia terus mengendalikan pedangnya untuk menekan mereka tanpa henti. Melihat kemampuan itu, Yang Ding menjadi sangat terkejut dan bertanya-tanya bagaimana mungkin teknik seperti sword control bisa ada. Sementara itu, pria berkepala plontos menatap dengan ngeri ketika Suming mengangkat pedangnya tinggi di udara. Yang Ding kemudian mengatakan bahwa kemampuan yang sedang mereka lihat seharusnya hanya bisa dipelajari oleh seorang swordmaster yang telah mencapai tahap menengah. Di dalam pikirannya sendiri, Suming mengetahui dengan jelas asal-usul kemampuan tersebut. Suming ingat bahwa keterampilan sword control adalah kemampuan yang ia peroleh dari sebuah skill scroll peringkat perak yang jatuh setelah ia berhasil mengalahkan Kapten Goblin Elite di dalam Gua Batu Merah. Dengan menggunakan bakat khususnya yaitu All Things Sublimation, Suming berhasil meningkatkan gulungan keterampilan itu menjadi skill scroll peringkat emas. Ketika Suming membuka gulungan itu secara acak, bahkan Suming sendiri tidak menyangka bahwa ia akan memperoleh keterampilan sword control, sebuah kemampuan yang sangat cocok dengan gaya bertarungnya. Dengan situasi seperti ini, Suming juga memahami bahwa ketika kabar tentang kemampuan ini menyebar, orang-orang akan semakin yakin bahwa dirinya benar-benar berasal dari kelas sword controller. Namun bagi Suming, hal yang paling penting bukanlah itu. Setelah berhasil membersihkan seluruh goblin di Gua Batu Merah dan menyelesaikan bagian pertama dari area tersebut, Suming memperoleh sebuah cetak biru lokasi tersembunyi yang menunjukkan posisi peti harta terakhir dari misi perubahan kelas pertama. Ketika Suming membuka cetak biru tersembunyi itu, ia langsung merasa cukup terkejut karena sistem memberitahukan bahwa koordinat harta tersembunyi tersebut ternyata berada di Gua Batu Merah bagian kedua. Kebingungan Suming semakin bertambah ketika ia melihat judul kecil dari misi tersebut, yaitu Perdagangan dan Kehidupan Goblin. Sementara itu di area lain di dalam hutan, sekelompok gadis baru saja menyelesaikan pertempuran melawan para monster di sekitar mereka. Setelah monster-monster itu berhasil dieliminasi, para gadis tersebut tampak sangat bersemangat. Salah satu gadis dengan bangga mengatakan bahwa akhirnya mereka berhasil membersihkan seluruh monster di area tersebut bersama-sama. Gadis itu juga segera mempertanyakan siapa yang sebelumnya mengatakan bahwa tim yang seluruh anggotanya perempuan tidak mungkin bisa bertahan hidup di tempat berbahaya seperti ini. Namun, gadis tersebut juga menyadari bahwa mereka semua harus berterima kasih kepada seorang Awakener bintang 7 yang telah membantu membawa mereka melalui pertempuran tadi. Gadis itu juga mengatakan bahwa sekarang mereka harus membagi hasil jarahan yang mereka dapatkan. Namun pada saat berikutnya, gadis yang merupakan Awakener bintang 7 tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia mulai bertanya-tanya kemana pergi teman-temannya. Beberapa detik kemudian, suasana yang tadinya tenang tiba-tiba berubah ketika terdengar jeritan keras dari kejauhan. Mendengar suara itu, gadis berambut pirang segera melihat ke satu arah, lalu menoleh ke arah lain dengan ekspresi panik. Ia dengan putus asa mencoba mencari tahu kemana pergi teman-temannya. Dengan perasaan cemas, gadis itu akhirnya memutuskan untuk berjalan menuju lokasi tempat para monster sebelumnya terbunuh. Namun ketika ia tiba di sana, ia justru melihat bahwa tanah di tempat itu benar-benar kosong, seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran sama sekali. Ketakutan yang luar biasa langsung memenuhi pikirannya ketika ia menyadari bahwa tidak ada satupun jejak monster atau barang jarahan yang tersisa. Dengan rasa ngeri yang semakin memuncak, gadis itu tidak mampu memahami bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Pada akhirnya ia menjerit dengan sangat keras, sebuah jeritan yang bahkan dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh.